Shixiong, aku tidak menyangka. Sebelum mati aku masih bisa bertemu denganmu seumur hidupku. Untuk si pengkhianat itu, aku telah menyakitimu. Dan juga menyakitimu, aku tidak menyangka. Kamu masih mau bertemu denganku. Bagaimana mungkin aku tidak mau? Dulu seharusnya aku tidak membiarkanmu turun gunung. Aku seharusnya menahanmu di sampingku. Meskipun kamu akan membenciku seumur hidup. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tetap di sampingmu dengan baik. Tidak akan pernah mengecewakan. Ali. Mengapa? Aku berdoa untukmu di gunung selama 10 tahun. Tidak ragu menghabiskan kekuatanku untuk mengubah takdirmu. Tapi mengapa aku akhirnya tidak bisa menyelamatkanmu? Mengapa? Ini adalah 5 tahun yang lalu. Aku terlahir kembali. Aku berada di grup Y. Ye Li, kenapa melamun? Hari ini Kian-Kian sedang haid, tidak enak badan, kamu yang kerjakan PPT ini. Aku terlahir kembali ke 5 tahun yang lalu. Kakak belum menyerahkan sahamnya. Jiang Yide masih hanya manajer umum cabang. Semuanya masih bisa diselamatkan. APA kamu dengar APA yang aku katakan tadi. Sudahlah Yize, biar aku sendiri yang kerjakan. Tidak bisa selalu merepotkan Yeli, orang lain akan mengira aku mengganggunya. Tidak ada yang merepotkan, dia akan suka aku memberinya tugas. Kalau aku tidak memberinya tugas, dia akan bilang aku menganggapnya orang luar, cepat kerjakan. Di kehidupan sebelumnya, untuk melindungi Jiang Yize, aku bahkan mengakui bahwa aku adalah pembantu keluarganya. Dan membiarkan dia dan Lin Qian-Qian menjadi pasangan resmi. Sungguh lucu, siapa yang bertugas ya kerjakan. Sudah waktunya, istirahat siang. Hei Yeli, kamu sombong apa sih? Kamu kan hanya pembantu yang dibiayai Pak Jiang membiayaimu sejak kuliah. Sampai sekarang kamu bekerja, membantu istri Pak Jiang. Bukankah itu seharusnya? Kalau begitu, tugasku harusnya dikerjakan oleh Jiang Yize, toh kamu kan mahasiswa miskin yang dibiayai keluarganya selama 10 tahun setelah lulus. Masih membiarkanmu bekerja di cabang grup Y. Ye Li, kamu ngomong apa sih? Fakta, tidak berani mengakui. Yeli, kamu hanya seorang pembantu yang berasal dari keluarga rendah, kalau bukan karena menjilat Pak Jiang. Kamu bisa dapat pekerjaan ini, kamu malah berani melawan. Menginjak kepala Pak Jiang. Ye Li, ini di perusahaan, bukan tempatmu untuk bertingkah. Kamu masih mau tetap bekerja di sini. Perusahaanku sendiri, tidak perlu kamu urus, orang yang mulutnya kotor harus dipukul. Hei, Kamu Yize, Lulu hanya membantuku mengatakan beberapa kata. Kalau Yeli mau marah, bisa langsung ke aku. Bagaimana bisa menyakiti orang yang tidak bersalah? Kamu juga mau kena tamparan? Baiklah, permintaanmu akan dikabulkan. Ye Li, kamu hari ini ribut begitu, hanya karena aku tidak mengizinkanmu pergi ke pesta ulang tahun Yaozu. Baik, besok aku akan membawamu, hari ini kamu cukup saja. Hampir lupa, besok adalah ulang tahun si anak durhaka itu. Dulu pikir Jiang Yaozu adalah anak kandungku. Itu yang membuat Jiang Yize semakin memanfaatkanku di kehidupan ini. Aku tak akan lagi memanjakan kalian. Sudah, selesaikan pekerjaanmu. Siapa yang mau jadi korban? Kerjakan sendiri saja. Minggir. Hei Ye Li, kau berani melawanku begitu. Makan siang jangan harap bareng aku. Siapa yang peduli? Makanlah dengan siapapun yang kau mau. Takdir ahli berubah, istana takdir Tianyao, seharusnya dia tidak mati. Guru menyuruhku berdoa, ternyata memang bermanfaat. Akhirnya aku bisa turun gunung.
Bukannya kau selalu bilang ingin turun gunung? Hari ini. Xiao Yuan. Jimat pengalih perhatian, lupakan. Pada akhirnya harus turun gunung juga. Ayah tidak mencarikanku ibu yang cantik. Aku akan turun gunung dan mencarinya sendiri. Terlahir kembali 5 tahun yang lalu, saat aku berpisah dengan kakak seperguruanku demi Jiang Yize. Sudah 5 tahun, apakah kakak seperguruanku masih ingat padaku? Semua ini karena kau memaksaku membuang gelang pemberian AZ. AD menunda lagi pernikahan kita. Pergi. Aku tak mau melihatmu lagi. Kalau dia benar-benar ingin menikahimu, tak akan sampai anak lahir pun kau tidak diberi status. Diam. Kalau kau tidak pergi sekarang, aku akan bunuh diri di hadapanmu. Di kehidupan sebelumnya, aku melakukan banyak hal bodoh. Membunuh kakakku, menyakiti kakak seperguruanku. Bahkan anakku yang belum pernah kulihat. Lahir pun langsung meninggal. Tante cantik, hati-hati. Tante cantik, kau hampir mati. Apa? Energi vitalmu terkuras, terus-menerus bocor. Tak sampai 5 tahun lagi, kau akan meninggal. Anak kecil ini, bagaimana bisa seperti yang dikatakan kakak seperguruanku, bahkan bisa melihatnya. Aku akan mati dalam 5 tahun, anak ini. Sangat mirip dengan kakak seperguruanku. Pertemuan ini adalah takdir. Aku punya sebutir pil, bisa memperpanjang umur tante. Ini untuk tante. Hanya kerabat darahku yang bisa menghentikan kompas ini. Ternyata kau adalah ibu cantikku. Sama seperti ibu dalam mimpiku, sangat mirip. Yuan, jangan kurang ajar. Ini adalah kakak seperguruanku yang selalu melindungiku sejak kecil. Dia adalah orang yang paling baik padaku selain kakakku di kehidupan sebelumnya. Karena Jiang Yize, aku selalu menyakiti hatinya. Kali ini, aku tak akan lagi melakukan hal bodoh. Ahli, lama tidak bertemu. Kakak seperguruan. Aku kira kamu marah padaku. Dan tidak akan berbicara denganku lagi. Sudahlah, jangan menangis lagi. Shi Xiong, aku sangat merindukanmu. Aku janji tidak akan manja lagi, jangan tinggalkan aku. Ya. Kamu bilang begitu, apakah nanti kamu akan memberiku obat bius lagi? Atau ada trik lain yang menantiku? Mau kemana? Aku mau latihan di bawah gunung. Apa kamu mau cari si Jiang itu? Sudah kubilang dia tidak baik, tidak cocok untukmu. Jiang Yi baik padaku, Shi Xiong, kamu hanya bias terhadapnya. Kakakku menyuruhmu membantuku memulihkan tubuhku, bukan mengawasiku. Kamu berhak apa mengaturku? Jika kamu berani pergi, aku akan mengurungmu selamanya. Shi Xiong, kamu yang terbaik, aku mohon. Biarkan aku turun gunung, aku janji pasti pulang sebelum gelap. Shi Xiong. Hai. Maaf, Shi Xiong, ahli. Bukan, di kehidupan sebelumnya kamu sampai berubah untuk menyembuhkanku. Sekarang mana tega aku? Apapun trikmu, atau kabur sekalipun, kalung ini harus dibuang. Baik, Shi Xiong, tenang, sekarang juga aku lepas. Shi Xiong, mulai sekarang aku akan patuh padamu, tidak akan kabur lagi. Ahli seperti orang yang berbeda. Apakah ini alasan kompas bergerak? Kamu benar-benar akan patuh padaku mulai sekarang. Hei, ayah. Aku pasang jimat patuh pada mama. Dia tidak akan kabur. Kalungnya sudah dibuang, meski nanti kamu membenciku. Aku tidak ingin kamu terjerumus dalam bahaya.
Jangan asal teriak. Ayah, dia mama cantikku, istrimu. Pantas mirip, ternyata memang anak Shixiong. Jika anakku tidak meninggal, mungkin sudah sebesar ini. Shixiong, kamu sudah menikah. Lalu ibunya anak itu. Xiao Yuan sejak kecil tidak punya mama. Maukah kamu menjadi mamaku? Teman, Yuan Er masih kecil, belum mengerti. Tentang ibunya, kita bicarakan nanti. Sekarang, yang terpenting adalah kesehatanmu. Ayo kita makan dulu, si kecil sudah lapar. Aku tahu selera Shixiong, sudah pesan makanan sehat dan ringan, tapi tidak tahu apa yang disukai Xiao Yuan. Lihat dulu. Mama. Apa yang disukai tante cantik? Itu yang aku suka. Baik, Xiao Yuan. ayo makan, coba rasanya gimana. Wah, Bos Jiang belum datang. Kok kamu sudah makan duluan? Cepat turunkan, siapkan yang disukai Bos Jiang, abalon dan tripang. Siapa yang berani? Aku alergi seafood. Kalau anakmu suka, kamu bikin sendiri di rumah. Ini dapur khusus keluarga Ye, mulai sekarang. Dapurku tidak boleh masak makanan ini. Yeli, kenapa kamu berteriak-teriak kalau semua orang tahu? Hubunganku dengan Yize, nanti bagaimana dia mengelola perusahaan? Kalau anakmu tidak bisa mengelola, bisa diganti orang, kamu juga sama. Yeli, bukan aku yang bilang. Sifatmu yang seperti anak orang kaya, harus dikendalikan. Sering cari masalah, nanti. Bagaimana Yize mau menikahimu? Siapa bilang aku mau menikah dengan Jiang Yize? Qin Fang, perhatikan statusmu. Kamu cuma tante kantin. Aku tidak mau dengar rumor tentang pernikahanku dari mulut karyawan Ye. Mengerti? Akhirnya Yeli mau melepaskan Jiang Yize. Biasanya kalau bicara soal nikah, dia langsung manja. Hari ini kok berani sekali, pohon uang ini jangan sampai hilang. Baiklah, Yeli, kamu tetap makan sama dia. Kalau tidak, nanti Yize datang, dia akan marah. Jiang Yize cuma anak miskin yang kubantu. Aku ajak makan itu amal. Aku tidak ajak juga wajar. Kalau kamu berani teriak lagi, aku akan kasih tahu semua orang, ibu manajer cabang perusahaan Ye. Cuma tante kantin. Apa yang terjadi? Yeli, kamu cuma pembantu, berani bawa 2 orang kampungan. Duduk di tempat Bos Jiang. Yeli, cepat bawa 2 orang kampungan turun dari tempatku. Dan, ganti menu ini, kamu tahu aku tidak makan ini. Yize dan Kian sudah datang. Cepat beri tempat. Tempatmu, aku kasih kamu jadi tuan rumah beberapa hari. Kamu lupa, kamu cuma parasit god. Yeli, kamu belum cukup ribut hari ini. Jangan keterlaluan. Di rumah ribut saja, di luar juga tidak kasih muka pria. Sifat kecil begini, paling dibenci pria. Jiang Yize, jangan lupa, siapa yang bilang tidak makan sama aku hari ini? Yeli, aku tahu kamu tidak suka aku. Tapi kamu tidak boleh perlakukan Aze seperti ini. Dia atasanmu. Dan kamu, bagaimana bisa bawa barang kotor ke area VIP? Pembantu memang tidak berpendidikan. Tidak tahu dari mana, ajak pria liar ini, dan si anak liar. Apa, Yeli kamu gila? Permen karet yang sudah aku kunyah, kamu ambil dan kunyah, masih berani pamer. Kamu bisa mengeluarkan gelembung, Jiang Yize bisa bertahan di keluarga Ye atau tidak. Semuanya tergantung pada satu kalimat saya. Kalian berdua ini apa sih? Berani-beraninya kalian berteriak di sini. Padahal kalian cuma pembantu di rumah keluarga Jiang. Masa sudah merasa jadi tuan rumah? Pak Jiang terlalu baik, pembantu seperti ini. Harusnya dipecat, jangan pernah dipekerjakan lagi. Tidak mengerti apa? Cepat beri tempat duduk untuk Pak Jiang. Layani Pak Jiang dengan baik, mungkin dia akan memaafkanmu. Qin Fang, kamu dipecat. Siapa lagi yang mau ikut pergi bersamanya? Sekarang juga bisa keluar dari keluarga Ye. Yeli, sudah cukup belum masalah hari ini? Aku bisa memaafkanmu, tapi kalau kamu terus-terusan, maka pesta ulang tahun Yaozu, kamu jangan datang. Kamu begitu membela ibumu, maka pergilah bersamanya. Sepertinya ahli benar-benar memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan Jiang Yize. Kalau tidak, dia tidak akan membuka luka Jiang Yize. Orang gila ini ngomong apa? Ibu Pak Jiang mana mungkin tante kantin? Iya, bagaimana Pak Jiang bisa membiarkan dia membuat rumor seperti ini? Tidak mungkin. Benar ya? Jangan sampai orang tahu aku anak tante kantin. Cukup. Gak apa-apa kan?
Kalian berani ganggu tante cantik? Cari mati. Yize, Aku merasa seperti ada sesuatu yang menempelkan aku ke lantai. aduh, Yeli, kamu ngapain sih? Cepat suruh orang angkat aku. Jangan pura-pura jatuh. Kami tidak menyentuh kalian. Sudah lama begini, kamu masih tetap sama. Cepat minta maaf ke ahli. Kukira siapa? Ternyata si kampungan, dokter kaki telanjang ini. Mau aku minta maaf ke dia, mimpi kali. Tidak akan sadar sampai melihat peti mati. bukan. Pak Jiang, cepat bangun. Kayaknya lampu ini mau jatuh. Yeli, kamu pakai ilmu hitam apa? Cepat suruh Pak Jiang bangun. Kaisar tidak panik, Kasim yang panik, dia belum minta maaf, kamu sudah teriak-teriak. Aku minta maaf, aku minta maaf, aku minta maaf, maaf, cepat angkat aku. Benar-benar lelaki pemakan soft, Xiao Yuan. Yize, Padan muka. Jalang, berani selingkuh dengan pria liar, bersama anak haram merencanakan aku. Benar-benar tidak kapok, brengsek. Sombong kena petir, Tuhan tidak tega melihatnya ya, Jiang Yize. Kamu masih mau pura-pura? Jangan-jangan Pak Jiang benar-benar kena kutukan. Apa yang Yeli bilang benar. Yeli, aku peringatkan kamu, kalau kamu masih begini. Aku tidak akan pernah menikah denganmu, aku lihat siapa yang berani menikahimu. Ibu tunggal yang membawa anak ini. Siapa sebenarnya anak Jiang Yaozu? Kalian sekeluarga seharusnya sangat tahu. Kalau bukan anakmu, anak siapa lagi? Nanti tidak ada yang mau kamu. Anakmu pun tidak mengakui kamu, nanti menangis pun tidak ada tempat. Tidak ada yang mau. Shi Xiong, kamu mau istri tidak? mau? Ayahku mau istri, Tante. Ayahku adalah bujangan emas. Di rumah ada gunung. Ada beberapa gudang bawah tanah untuk wortel kering dan pil. Aku dan ayah pasti akan merawat tante cantik sampai gemuk dan putih. Selama ahli mau, aku siap kapan saja. Dengar tidak Jiang Yize? Gemuk dan putih, seperti memelihara babi saja. Pembantu dan dokter kampung, benar-benar bisa cocok. Haha, Yeli, meskipun kamu ingin, tidak perlu mencari pria sembarangan untuk membuatku marah. Cari saja pria kampung yang membawa anak untuk membuatku marah. Aku tidak mau kamu malah mencari pria yang sudah menikah untuk menjadi ibu tiri. Sungguh kasihan kamu. Jiang Yize, kamu tahu kamu sekarang seperti apa? Seperti kotoran anjing yang sudah mengeras, bau dan keras. Kalau kamu tidak pergi, aku akan panggil satpam. Aku tidak bisa pergi. Kalau sekarang pergi, berarti membenarkan perkataan Yeli. Selama ini, citra yang kubangun dengan susah payah akan hancur. Ayo, usir mereka. hei Yeli, bukankah ini seperti batu yang kamu lempar ke kakimu sendiri? Sekarang baik, akan diusir lagi. Benarkah? Usir mereka berdua dan pria kampung ini. Hei Yeli, kalau kamu sekarang berlutut dan minta maaf pada Direktur Jiang, mungkin masih ada kesempatan. Yeli, kamu benar-benar keterlaluan kali ini. Kalau kamu mau merendahkan diri, mungkin aku bisa membantu meminta maaf. Aku minta maaf. Pantaskah dia, Jiang Yize, melanggar peraturan makan perusahaan, masuk dapur khusus tanpa izin? Usir dia. Apa? Kalian mau memberontak? Aku suruh kalian mempermalukan Yeli, kami hanya mendengarkan Pak Ye. Kamu siapa? Ibu cantik, kamu keren. Satpam ini bukan dari cabang. Ye Chongming benar-benar waspada padaku. Bahkan memberikan pengawal untuknya. Jiang Yize, perusahaan ini milik Ye, bukan Jiang. Jiang, Direktur Jiang benar-benar, ini benar-benar. Yize, dia seorang pembantu, berani begitu padamu. Dan, pengawal ini dari mana? Oh, pria kampung ini adalah dokter pribadi Fu Jinming di samping Presiden Ye. Jadi Pak Ye mengirim pengawal untuk melindunginya. Oh begitu, pantas saja begitu sombong. Ternyata sudah merangkul orang penting lain. Fu Jinming, nama ini kenapa terdengar familiar? Aku rasa pernah dengar ini sebelumnya. Shi Xiong, Xiao Yuan, di sini selalu ada anjing menggonggong, terlalu berisik. Mari kita cari tempat lain. Baik, ikut kata kamu. Lalala. Ah, Dia cuma dokter yang tidak terkenal. Yeli pikir dengan mencari pria seperti ini untuk membuatku cemburu, sungguh konyol. Bibi cantik, kita mau kemana sekarang? Ke kantor catatan sipil untuk menikah dengan ayahmu.
Ali, apapun yang kamu lakukan aku bisa terima, tapi pernikahan itu hal besar, bukan untuk main-main. Aku tidak main-main, kamu butuh istri. Xiao Yuan butuh ibu, aku kebetulan butuh suami. Bagus sekali kita jadi satu keluarga. Ali, kamu tidak perlu merendahkan dirimu hanya untuk Jiang Yize. Shixiong, menurutmu aku sedang marah pada Jiang Yize? Bukankah begitu? Ali, kali ini kamu yang memulai. Malu-malu. Shixiong, Xiao Yuan masih di sini. Bibi cantik, aku tidak melihat apa-apa. Oh ya, tadi kamu bilang pada Jiang Yize, Jiang Yaozu dia. Tidak bisa bilang pada Shixiong, Jiang Yaozu bukan anakku dan Jiang Ze. Kalau tidak, dengan sifat Shixiong sekarang, dia mungkin akan membunuh Jiang Yize. Tidak ada, aku hanya menakuti Jiang Yize. Karena sudah berantakan dengannya, langkah selanjutnya adalah mengusirnya dari keluarga Ye. Ali, kamu ingin. Membersihkan sampah, Shixiong, sudah lama kamu tidak pulang. Li Shu pasti akan senang melihatmu, mungkin. Sudah menyiapkan makanan kesukaanmu. Rumah Bibi cantik, kenapa ada aura hitam yang begitu pekat? Bibi cantik, aku mau bicara dulu dengan ayah. Sebentar lagi masuk, boleh? Baik, aku akan masuk dulu, menyiapkan kamar untuk kalian. Ayah, lihat. Di atap ada aura jahat yang sangat berat. Pasti ada yang sengaja memasang feng shui jahat, menyakiti Bibi cantik. Keluarga Jiang punya niat jahat, Buddha jahat melawan majikan. Dulu aku ingin menghancurkan Feng Shui ini. Jiang Yize menyuruh Ali, mengancam dengan nyawanya. Sekarang, saatnya mereka mendapatkan balasannya. Cepat lari, cepat. Kamu tidak mau mendengar. Non kecil, mohon maafkan aku. Air ini terlalu panas. Panas apa? Jangan menghindar. Kalau menghindar aku akan menyuruh orang memukulmu. Ah, Li Shu, Jiang Yaozu. Kamu turun dulu. Wanita jahat, kamu menyakitiku. Aku masih mau memukulmu. Siapa yang mengajarimu begitu jahat pada orang tua? Dia bukan orang tua, dia sama seperti kamu hanyalah seorang pelayan. Kamu juga berlutut jadi kuda tungganganku. Kamu memang perlu dihukum. Berhenti, siapa yang berani menyakiti cucuku? Apa yang kamu lakukan? Yeli, kenapa kamu marah pada Yaozuha? Anak-anak cuma main naik kuda saja kan dia selalu begitu. Kamu teriak-teriak apa sih? Yaozu Berlutut jadi kuda tungganganku. Yaozu, aduh Yaozu. Aku ibumu. Nenek lihat dia sama sekali tidak nurut. Yeli, cucuku mau menunggangimu, itu adalah keberuntunganmu. Ngapain lama-lama, cepat berlutut-lutut. Non. Nyonya tua jangan marah, saya akan jadi kuda tunggangan tuan muda. Paman Li, bangun-bangun. Non, saya tidak apa-apa, ayo. Ayo tuan muda, ayo. Git-diap kuda cepat jalan. Git-diap kuda cepat jalan, Git-diap. Paman Li sudah bekerja di keluarga Ye selama lebih dari 30 tahun. Dari kecil melihat saya tumbuh di kehidupan sebelumnya. Selalu menasihati saya untuk berhati-hati dengan keluarga Jiang, selalu melindungi saya, tapi saya percaya kata-kata Qin Fang. Saya percaya kata-kata Qin Fang mengira Paman Li mencuri, tidak jujur. Mengusirnya pergi. Paman Li, kamu cepat pulang, istirahat. Jangan lupa oles obat. Ai, ngapain pakai obat kulitnya tebal-tebal? Besok sendiri juga sembuh. Hari ini saya sibuk di dapur seharian. Asapnya sampai membuat wajah saya keriput. Lauli, kamu cepat panggilkan ahli kecantikan khusus saya.
Suruh dia datang. Tidak usah Paman Li, mulai sekarang tidak perlu melayani mereka lagi. Tapi Non, Anda bilang semua di rumah ini harus mendengarkan Nyonya Jiang dan Tuan Muda. Apa Nyonya Tuan Muda, mereka cuma pelayan yang numpang tinggal di rumah saya. Mulai sekarang di rumah ini kamu hanya mendengarkan yang bermarga ye. Non, Anda akhirnya sadar. Yeli, apa maksudmu? Apakah saya kurang jelas? Siapa yang memberi kamu hak menggunakan barang-barang saya dan menyuruh-nyuruh kepala pelayan saya? Wah, kamu sekarang sok ya? Hari ini di kantor kamu tidak memberi saya muka, sekarang pulang ke rumah. Kamu masih berani melawan saya hari ini. Aku akan memberimu aturan. Kalau tidak, nanti kamu masuk ke keluarga Jiang, itu akan menjadi masalah besar. Aturan? Seluruh keluargamu, makan dan pakai milikku, masih mau memberiku aturan? Ya, siapa yang membuatku menjadi ibu mertuamu di masa depan? Hari ini, aku akan menjelaskan padamu dengan baik. Aturan keluarga Jiang. Pertama, kamu harus sepenuhnya patuh pada kami. Tidak boleh membantah seperti hari ini. Yang kedua, Qin Fang. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai nyonya rumah ini, semua makan dan pakai kamu. Pakai uangku, dari mana kamu berani memberiku aturan? Hah? Siapa yang mau menikahi anakku? Aku keluarkan uang. Kenapa? Jangan sampai kamu mendapat keuntungan tapi masih mengeluh. Katakan padamu untuk terakhir kalinya, kamu dan anakmu hanya karyawan biasa yang dipekerjakan oleh perusahaanku. Jika kamu tidak puas, bisa pergi. Dasar wanita jalan. Vanita Yat. Yang ganggu nenekku. Cukup, kutukan sudah dihilangkan. Nanti jika ada orang yang ingin berbuat jahat pada Li, akan mendapat balasan. Bagus. Orang jahat akan mendapat ganjarannya sendiri. Wanita jahat, aku akan memukulmu. Aduh Yize, lihatlah. Ini semua ulah Yeli. Dia hari ini di kantin, tidak hanya membuatmu malu, tapi juga kembali mengganggu aku dan Yaozu. Besok Yaozu ulang tahun, jangan bawa dia ke keluarga Jiang. Tidak ada menantu yang tidak tahu malu dan mengkhianati keluarga seperti ini. Baiklah, kalau besok kamu tidak mengizinkanku hadir, maka uang untuk pesta ulang tahun kamu yang keluarkan. Yeli, ada apa denganmu? Hari ini di perusahaan dengan banyak orang, kamu membuatku malu. Harga dirimu berapa sih? Kamu hanya seorang pelayan di keluarga Ye. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai apa? Kamu, Yeli, kamu menggunakan cara ini untuk menarik perhatianku. Hanya akan membuatku merasa jijik, merasa kamu hina, kepala rumah tangga Li. Cepat siapkan mandi obat untuk ibuku dan Yaozu. Selain itu, ambil gaharu dari gudang dan nyalakan. Biarkan mereka rileks. Gaharu itu adalah peninggalan ibuku, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Bukan hanya sepotong kayu tua. Berapa harganya? Aku tidak menganggapnya sebagai barang bekas orang mati. Itu sudah bagus. Kamu berani memukulku? Memukulmu kenapa? Jika berani menghina ibuku lagi, bukan hanya tamparan sederhana. Aduh Yize. Yeli, berani memukul ibuku, kamu memberontak. Anak, kamu juga memukulku. Ibu aku tidak tahu. Aku, anak. Tangan ibu tidak terkendali. Ibu. Yang berkelai lagi, yang berkelai lagi, yang berkelai lagi. Mama, kenapa Yeli? Apa ini ulahmu? Kalian berdua gila ya? Jangan berkelahi. Sepertinya mereka berdua dalangnya. Wajar saja, ini namanya membawa sial sendiri. Tidak bisa diselamatkan. Shisyong, kalian datang, tunggu sebentar, aku mau bersih-bersih sampah dulu. Orang-orang, bersihkan semua barang mereka. Baik. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh, jangan sentuh, jangan sentuh. Jangan sentuh ini, semua barangku kalian rusak, tidak bisa ganti. Berhenti semua. Yeli, kamu mau apa? Mau apa ya? Mau apa? Tentu saja mau meminta kalian pindah. Untuk Shisyong dan anakku tinggal nanti. Keluargamu semua pindah ke basement. Kamu Yeli sudah cukup belum? Kalau terus begini, hanya akan membuatku semakin menjauh.
Apa kamu lupa semua perabotanmu ini? Dan makan pakai tinggal mana yang bukan aku yang kasih, termasuk di perusahaan. Aku juga yang minta kakakku kasih kamu semua yang kamu punya. Aku yang kasih, aku mau kamu tinggal di mana ya di mana. Ini baru Yeli yang aku kenal percaya diri dan tegas Yeliku. Benar-benar kembali. Nenek. Yeli ini memang sudah pintar. Semoga jangan cari kita selamanya kalau tidak. Lihat bagaimana aku menghajarnya. Tunang saja Mama Yeli tidak bisa lepas dariku. Apalagi Yaozu, dia bahkan tidak tega membatalkan pesta ulang tahun Yaozu. Nanti di pesta ulang tahun pasti, aku buat dia ingat-ingat baik-baik. Ya nanti. Buat dia berlutut minta maaf di depan semua keluarga Jiang. Lihat masih berani nakal tidak? Berlutut minta maaf mana cukup. Nanti. Bagaimana suka tidak? Suka lebih besar dari rumahku di gunung. Asal bisa bersama Yeli tinggal di mana saja aku juga suka. Yize bisa tidak biarkan Shixiong tinggal di sini dulu. Lagi pula gudang ini biasanya tidak dipakai, tidak akan mengganggu kamu dan Mama. Harusnya begitu, orang dari desa terpencil penuh penyakit. Kalau ada barang hilang atau Mama dan Yaozu sakit harus segera usir dia. Shixiong, maaf ya, kamu tinggal di sini dulu. Tidak masalah asal bisa bersamamu tinggal di mana saja. Masa lalu aku bagaimana bisa begitu buta? Bisa membiarkan Jiang Yize begitu menyakiti Shixiong. Ayah kita tinggal bersama berarti satu keluarga. Sekarang aku boleh panggil Mama ya? Tidak boleh. Itu, aku ambilkan selimut untuk kalian. Nak, kalau kau berani ngomong sembarangan lagi, aku akan menghukummu. Aku tidak ngomong sembarangan. Saat aku bertemu Mama, kompasnya berhenti. Dia benar-benar mamaku, percaya deh lihat. Apakah Li benar-benar wanita itu dulu? Kompas tidak berputar karena rusak. Baiklah, tapi aku benar-benar ingin tante cantik jadi mamaku. Kalau begitu, ayah harus berusaha lebih keras. Benarkah? Tante cantik, besok ulang tahunku. Malam ini bisa temani aku tidur. Xiao Yuan juga ulang tahun besok, kebetulan sekali ya. Li, Xiao Yuan sejak kecil. Selalu ingin Mama temani dia merayakan ulang tahun, jadi... Baiklah. Liu, kita sudah lama tidak ngobrol. Sebenarnya, besok juga ulang tahun Jiang Yaozu. Awalnya aku berniat membatalkan pesta ulang tahun, tapi sekarang tepat untuk merayakan ulang tahun Xiao Yuan kita. Kebetulan sekali ya. Tapi mulai sekarang, aku tidak akan merayakan ulang tahun si pengkhianat itu lagi. Xiao Yuan, biasanya kamu merayakan ulang tahun bagaimana? Kue rasa apa yang paling kamu suka? Aku ingin kue rasa mangga. Baiklah, tidur dulu ya. Fu, katanya Anda sudah turun gunung, kapan kembali ke grup? Belum buru-buru, ngomong-ngomong. Antarkan semua bahan obat mahal yang kukumpulkan untuk Li selama ini ke keluarga Ye. Tapi Fu, saya dengar. Dulu semua suplemen yang kita kirim, Nyonya Ye berikan ke keluarga Jiang. Kali ini, dia tidak akan begitu. Baik, Dan Ibu Yuan. Ada kabarnya. petunjuknya terlalu sedikit. Tapi kami menemukan resepsionis hotel, katanya.
Wanita itu sepertinya ada tato di lehernya. Seperti bunga. Aduh, ya ampun, ini. Sarang burung walet, ginseng. Cordyceps, aduh. Ganoderma sebesar itu, pasti Yeli. Wanita bodoh itu, tahu dia salah kemarin. Hari ini pakai ini untuk memanjakan kita. Lauli, bawa ini ke dapur, rebus semuanya untuk Yize dan Yaozu, agar mereka semua sehat. Barang-barang ini mungkin hadiah untuk Nona. Masih menunggu wanita datang. Aduh, hal lama. Aku tidak bisa membantumu. Jangan pergi, aku pergi sendiri. Kau akan menunggu keluar dari rumah Ye, ya? Ya, rasanya enak. Tidak apa-apa. Hei, apa yang kamu lihat? Jika Anda melihat Anda, nafsu makan tidak ada yang berani mendengarkan saya. Para pencuri ini adalah... Ayahku memberikan bibi yang cantik. Hanya orang miskin di pedesaan, di mana dia punya uang untuk membeli suplemen. Tapi Yeli menghormati kita. Tidak ada gunanya berbicara omong kosong. Ini semua suplemen yang saya persiapkan untuk ahli. Apakah kamu tidak bertanya pada dirimu sendiri? Saya ternyata palsu. Ini benar-benar buruk, saya pikir itu hal yang baik. Nenek, ini tidak enak. Aku mau lobster besar. Captain Kaiser Weng. Baik, nenek akan membawamu untuk makan. Parasit tinggal di ruang bawah tanah dan menjadi tikus. Suplemen ini tidak tersedia di pasar. Mereka hanya bisa mendapatkan harga awal di rumah lelang. Setidaknya semuanya lebih dari 10.000. Ini dikumpulkan oleh saya untuk Ali. Apakah Anda meminta maaf atau kompensasi? Cukup makan saja. Kau masih punya banyak yang tersisa. Kau ingin makan. Jika kau tidak minta maaf, aku akan memanggil polisi. Apakah benar atau palsu? Apakah Anda berani mencobanya? Ibu minta maaf, dia gila sekarang. Lai harus membuang waktu dengannya. Jangan sampai ketinggalan pesta ulang tahun Yuzu. Maafkan aku. Mereka tidak diizinkan naik ke atas. Apa yang kamu lakukan? Kamu adalah seorang wanita besar, tapi kita makan ini. Anda sangat peduli. Yeli, tungguku dan barking kau berlutut. Tolong, aku tidak akan memaafkanmu. Anda menunggu saya. Saudaraku, maaf. Ini adalah inventaris Anda selama bertahun-tahun. Mungkin ada banyak suplemen yang saya kumpulkan untuk Anda. Tidak apa-apa. Terima kasih, saudaraku. Aku hampir lupa. Apa kabar ulang tahun Xiao Yuan? Saya memesan pesta ulang tahun Anda sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu diubah. Ganti kue dengan rasa mangga. Ah, tapi kau bilang anak itu alergi mangga. Berganti anak, sekarang selera ini bersamaku. Aku ingin memesan ruang bintang paling mewah. Mungkin tidak bisa ruangan Xingyao, hanya bisa digunakan oleh Pangeran Fu dari keluarga Fu di Shangjing. Yang bisa menggunakannya. Oh, baiklah. Kalau begitu ganti dengan ruangan terbaik selain ruangan Xingyao. Malam ini ruangan Xingyao dikosongkan untuk keluarga Ye. Jiang Yize, apa yang kamu lakukan di sini? Yeli, kita buru-buru ke pesta ulang tahun para bodyguard ini, berani menghalangi jalan kita. Cepat pecat mereka. Kamu masih belum mengerti posisimu, kamu hanya seorang pelayan di keluarga Ye. Apa hakmu untuk duduk di mobilku? Kamu gila ya, aku dan Kian-Kian biasanya naik mobil ini untuk pergi kerja. Makan gaji buta sampai sepertimu Jiang Yize benar-benar membuatku terkesima. Fu Jinming, percayalah, aku akan membuat Yeli seperti dulu. Mengusirmu dari rumah Yeli kemari. Itu dulu kamu tidak dengar kata-kata ahli. Kamu tidak berhak duduk di mobil ahli jika kamu berani menyentuh ahli lagi. Aku akan membuatmu mati dengan cara yang buruk. Kamu Yeli.
Hari ini adalah pesta ulang tahun Yaozu, kamu harus di hari yang penting ini membiarkannya mengacau. Pesta ulang tahun hari ini memang penting tapi bukan untuk Jiang Yaozu. Ini untuk Xiao Yuan. Benar-benar. Kamu orang apa yang kamu katakan memberi pesta ulang tahun untuk anak haram ini? Pantas dipukul. Ahli, jangan kira dengan melakukan ini kamu bisa memaksaku untuk mengumumkan hubungan kita. Aku bisa membiarkanmu pergi ke pesta ulang tahun. Tapi jika kamu terus melakukannya, itu sudah keterlaluan. Tidak tahu malu. Anak haram, kamu pakai sihir apa lagi? Kedepannya tidak boleh kalian mengendarai mobil kami lagi. Pergi. Yeli, kamu wanita jalang. Apakah kamu benar-benar ingin memutus hubungan dengan kami? Yeli, tunggulah sampai pesta ulang tahun. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Halo, benar. Baik, kita segera ke sana. Beruntung sekali kita hotel menelepon, katanya ruangan Xin Yao. Ternyata dikosongkan. Xiao Yuan, kita benar-benar pembawa keberuntungan. Bukan itu milik ayah. Xiao Yuan, jangan bicara sembarangan. Shi Xiong, kenapa kamu selalu marah pada anak? Xiao Yuan tadi mau bilang apa? Tante cantik kamu yang baik padaku. Baiklah, sekarang kita berangkat untuk merayakan ulang tahun ya. Baik. Jika ahli benar-benar Ibu Xiao Yuan itu bagus. Kian Jiang Zong tidak mengundang kita ikut kamu saja. Pak Jiang tidak akan marahkan, ini cuma masalah tambah beberapa sumpit. Yize dengan latar belakang keluarganya pasti tidak akan keberatan, semakin ramai semakin seru. Kian, kami adalah calon istri Pak Jiang sebagai teman Kian. Datang ke pesta ulang tahun putra kecil ini sudah seharusnya. Yize, kamu. Ini. Kenapa kalian turun dari mobil Yize? Pasti ini Yeli. Mencuri mobil Pak Jiang, berani juga bawa pria liar. Kamu benar-benar berani sekali. Ini mobilku, apa perlu mencuri? Nggak mungkin, ini jelas mobil yang mengantar Pak Jiang ke kantor. Kok jadi mobilmu? Kamu seorang pembantu, mana mampu beli Yeli? Aku tahu karena pesta ulang tahun putra kecil ini tidak mengundangmu. Makanya kamu buru-buru datang, tapi kamu tidak seharusnya mencuri mobil, datang juga percuma. Kian, kamilah istri Pak Jiang menurutku. Seharusnya kamu pencuri mobil ini dilaporkan ke polisi. Pencuri mobil dia kan pembantu Yize. Lebih baik tunggu Yize datang dulu baru diselesaikan. Lin Kian, kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu identitasku apa? Jiang Yize tidak memberitahumu. Permisi, siapa di antara kalian yang menjadi tamu pesta ulang tahun hari ini? Kami benar, ini adalah istri Pak Jiang kami. Pesta ulang tahun hari ini adalah yang diadakan Pak Jiang kami, ini undangannya. Nona Lin, ruang VIP Anda sudah di-upgrade ke ruang paling mewah hotel kami. Star Hall, silakan ikut saya. Ternyata Star Hall katanya. Itu adalah ruangan paling mewah dan lengkap di Hotel Jindu. Hanya pangeran dari Beijing yang bisa pakai aku. Kian, kamu Pak Jiang punya koneksi seperti itu, hebat sekali. Silakan. Tunggu sebentar, tadi hotel menelepon saya. Memastikan reservasi Star Hall, saya tidak mengundang mereka. Yeli, kamu bilang Star Hall ini kamu yang pesan. Kamu jangan pikir dengan begitu kamu bisa masuk meskipun kamu iri pada Kian kami. Kamu tidak bisa seenaknya. Kamu tidak bisa mendekati Pak Jiang sekarang, mau mendekati pangerannya. Ayah tante tua ini bicaranya tidak enak. Aku tidak mau dengar dia bicara. Anak haram lahir dari orang hina. Tadi saya sudah menelepon memastikan soal upgrade ruangan ini, saya akan menelepon lagi. Memastikan saja, pasti tahu. Ini. Kok bisa begini?
Kenapa datang begitu banyak orang, kan saya suruh Kian datang sendiri. Bu, nanti di bawah jangan bicara sembarangan, ingat panggil saya Pak Jiang. Baik. Yize, kenapa baru datang? Aku sudah lama menunggu. Kenapa Pak Jiang naik taksi datang bawa tante kantin lagi? Oh, Yao Zu itu mau naik taksi untuk merasakan suasana. Aku sengaja nggak bawa mobil, terus di jalan ketemu Tante Qin, aku ajak dia ikut. Terima kasih ya Pak Jiang, nggak ngejek hari ini aku juga mau ikutan. Menikmati kemewahan si bocah kecil. Si cewek jahat ini ngapain datang? Aku nggak mau dia ikut pesta ulang tahunku. Kamu terlalu banyak mikir, aku nggak datang buat rayain ulang tahunmu. Yang ulang tahun hari ini si Yuan. Wah, Pak Jiang datang pas banget, manajernya lagi nentuin soal upgrade ruangan, kok teleponnya ke Yeli. Tentu saja aku yang pesan cuma waktu itu, aku kasih nomor HP dia, kamu juga tahu. Dari dulu dia suka bantuin aku, jadi udah kebiasaan. Oh gitu ya, jadi Yeli ngandelin itu. Pakai cara ini buat masuk duluan, untung Pak Jiang datang. Untung Pak Jiang datang tepat waktu, kalau nggak manajer hotelnya bakal ngira dialah pemilik ruangannya. Kian sama kita nggak bakal bisa masuk. Jiang Yize, kamu harus mikir matang-matang. Mikir apa? Kamu upgrade ruangan kan buat kasih kejutan ke Yao Zu. Kian, kamu masuk dulu biar aku yang urus ini. Jiang Yize, jangan sampai niatmu malah bikin rugi. Biaya di sini kamu sanggup bayar nggak? Kamu siapa sih, si miskin sok gaya ini? Kalau Pak Jiang nggak sanggup bayar, siapa lagi yang bisa? Yeli cowok barumu ini mirip banget sama kamu. Jiang Yize ini kan usaha keluarga Fu di Beijing. Tanpa Ali kamu bisa masuk keluar nggak? Yeli, kamu terus-terusan ngehalangin kita mau ikut masuk ya? Kian, jangan kasihan sama dia. Dia nggak layak masuk, berdiri di depan pintu aja nggak pantas. Hotel mewah ini adalah hotel termegah di Beijing. Biaya di ruangan Xingyao lebih mahal 10 kali lipat dari ruangan lain. Jiang Yize, kamu yakin nggak mau aku masuk? Pesta ulang tahun kok harus Yeli yang bayar, kalau nggak dia masuk. Identitasku bisa ketahuan, ya udahlah. Hari ini ulang tahun Yao Zu, nggak masalah nambah 3 mulut, biarin aja mereka masuk. Makan gratis aja. Kalau Yize udah bilang gitu ya, ayo masuk bareng. Yeli, kamu mending cepat-cepat sujud ke Pak Jiang. Kalau bukan karena Pak Jiang, kamu seumur hidup nggak bakal bisa masuk tempat kayak gini. Jangan buru-buru kalau mau lihat dia sujud. Nanti pas bayar lihat aja nggak bakal mundur kok. Ayo jalan. Manajer, saya sarankan kamu mending bilang sama bosmu biar mereka bayar duluan. Saya dengar dari orang luar katanya Pak Jiang ini lelaki hidangan nggak punya uang. Terima kasih atas peringatannya Pak, saya akan suruh manajer awasi mereka. Orang-orang ini memang aneh, nanti kita tunjukin. Pesta ulang tahun ini buat siapa? Ayo jalan. Mari kita lihat pertunjukannya. Ulang tahun ada pertunjukan bagus. Aku suka. Wah, ini terlalu mewah. Pantas saja, ini ruangan khusus pangeran dari Shangjing. Benar, Jiang Zong punya koneksi yang luas. Ini pertama kalinya aku ke tempat seperti ini. Jiang Zong, ruangan seperti ini hanya untuk orang-orang kelas atas. Berapa harga satu meja ini? Satu meja hanya 1 juta. Semoga Jiang Zongmu benar-benar kaya dan bisa membayarnya. Jangan khawatirkan orang desa sepertimu, lebih baik kau nikmati saja. Ini mungkin pertama dan terakhir kalinya kau bisa masuk ke sini. Kata-kata itu juga untukmu, kalau bukan karena Ali ingin nonton. Aku sudah mengusirmu keluar. Bicara besar tanpa bayar pajak, kau pikir kau siapa? Kau pikir kau pangeran dari keluarga Fu? Mungkin. Tidak masuk akal. Yeli, kau hanya pelayan di keluarga Yize. Kau disuruh mengatur pesta ulang tahun ini, bukan jadi tuan rumah. Tahu posisimu, ruangan mewah ini. Kalau bukan karena hubungan Jiang Zong dengan pangeran, kau tidak akan bisa masuk. Aku tidak tahu kau punya hubungan baik dengan Pangeran Fu.
Setidaknya keluargaku adalah kelas atas di Shangjing. Aku kenal siapa, harus melaporkan padamu, aku beritahu. Aku punya hubungan baik dengan Pangeran Fu, hanya saja. Aku rendah hati dan tidak ingin bicara. Paman jahat ini, sejak kapan punya hubungan baik dengan ayahmu? Bicara besar saja. Ini namanya memakai nama besar, ini tipikal, jangan kau tiru. Iya, Hei Yeli, dari mana kau dapatkan ini? Bahkan berpura-pura jadi Pangeran Shangjing, tidak melihat diri sendiri. Bagaimana kelakuannya? Diam. Ini pesta ulang tahun yang kuat untuk Yuan. Dia bisa bicara apa saja. Ini jelas pesta ulang tahun anak Jiang Zong. Kau hanya pelayan, jangan berpura-pura jadi tuan rumah. Jiang Yize, kau masih mau keras kepala mempertahankan citra. Aku sudah tekankan berkali-kali. Pesta ulang tahun hari ini bukan untuk anakmu. Siapa tuan rumah dan siapa pelayan, harus kuulangi lagi. Yeli, kau tingkatkan ruangan pesta untuk Yaozu. Untuk memberinya kejutan, kejutan ini sudah kami terima. Kau juga bisa berhenti sekarang. pelayan busuk. Ayahku sudah lama. Memintamu untuk mengatur pesta ulang tahunku, bukan memintamu datang. Jika kau ingin membuatku dan ayah senang, dengarkan saja. Maukah kau dengar apa yang kalian bicarakan? 10 tahun stroke otak. Tidak berani berpikir seperti itu. Aku tidak peduli kalian senang atau tidak. Yize, hari ini ulang tahun Yaozu. Jangan buang waktu dengan mereka, sudah lewat waktu baik. Ya, semua orang minum anggur yang enak, makan makanan lezat, tidak pulang sampai mabuk. Di kehidupan sebelumnya, aku bekerja keras untuk mengatur ulang tahun Jiang Yaozu. Tapi hasilnya malah untuk Lin Qianqian dan keluarganya, langsung membuat Jiang Yide mengakui Lin Qianqian sebagai istrinya, keluarga bertiga bahagia. Sementara aku yang mengatur semuanya, seperti anjing bahkan tidak sempat minum air. Sekarang kalian memaksa ikut campur, mari kita main bersama. Ali, kalau tidak mau mereka tinggal di sini, aku akan menyuruh orang untuk mengusir mereka. Shixiong, apa yang kamu katakan tadi hampir membuatku berpikir kamu adalah putra mahkota keluarga Fu, tidak bisa mengusir mereka. Biarkan mereka makan, aku ingin melihat Jiang Yize kesakitan. Maaf, saya Pa Yang berulang tahun. Aku yang berulang tahun. Makan kue, makan kue. Kue ini bukan untukmu, kamu tidak boleh makan. Kue ini milikku. Sekarang juga makan. Yaozu, Aku yang memastikan untuk meningkatkan ke ruang Xingyao. Kue ini juga aku yang memastikan untuk menggantinya. Kalian tidak mendengarkan? Memaksa sendiri untuk mencari masalah. Yeli, kamu yang menyakiti Yaozu, kamu berani menggunakan nyawa anakku sebagai alat. Kenapa kamu begitu kejam? Yeli, kenapa kamu begitu berhati ular? Demi keinginanmu sendiri, menyakiti seorang anak kecil. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat berikan obat alergi padanya. Kalau tidak segera, dia tidak akan selamat. Yize, cepat bawa Yaozu ke rumah sakit. Oh iya, cepat. Cepat ke rumah sakit. Hai Tuan, pelayan Hai Tuan, tolong bayar biaya hari ini. Berapa? Pelayan total konsumsi Anda adalah 5 juta, 5 juta. Ya Tuan, biaya ruang pesta biasa yang Anda pesan sebelumnya, ditambah biaya peningkatan ke ruang Xingyao, dan minuman serta hidangan mahal yang dipesan oleh semua orang. Total 5 juta, cari dia untuk membayar. Semua biaya hari ini dia yang bayar. Mengapa? Ruang itu kalian yang pesan, makanan juga kalian yang pesan. Apa hubungannya denganku? Aku tidak menyentuh sedikit pun. Yeli, kamu tidak bisa membuatku malu di depan banyak orang, cepat bayar tagihannya. Asalkan kamu memberitahu identitas aslimu pada semua orang, aku bisa mempertimbangkannya. Jangan keterlaluan. Bagaimana? Jiang Zong tidak mau membayar. Makan gratis ya. Apa yang terjadi? Jiang Zong makan tapi Yeli yang bayar. Tidak mau bilang juga tidak apa. Asalkan kamu berlutut memohon padaku, aku juga bisa mempertimbangkannya. Kalau begini terus, Yize bagaimana bisa bertahan di perusahaan? Bisa-bisanya dipermainkan oleh seorang pembantu. Untungnya aku punya kartu cadangan Yize. Yize, kamu lupa. Kamu masih punya satu kartu di sini. Yize, kamu lupa. Kamu bilang, Yeli sebagai pembantu di rumahmu, akhir-akhir ini tidak bersih tangannya. Jadi,
kamu menitipkan kartu padaku. Jiang Yize benar-benar tidak ragu untuk mempertahankan citra anak orang kaya, bahkan memberikan kartu perusahaan kepada Lin Qianqian. Kalau ada yang mau jadi orang bodoh, biarkan saja. Saya tidak akan mengganggu di sini. Terima kasih atas kerja kerasnya. Calon Nyonya Jiang, saya ingin mengingatkanmu. Hari ini hanya 5 juta, tapi jika Jiang Yize tidak ada lagi di masa depan, mesin ATM ini akan membutuhkanmu untuk mengeluarkan uang. Masih banyak lagi, kamu harus siap menerimanya. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan, kartu ini memang milik Yize. Saya hanya menyimpannya. Yize, kamu setujukan? Ya, kartu ini memang milikku. Menggelapkan uang perusahaan adalah kejahatan serius, kamu sudah memikirkannya. Bisakah kamu tidak membuat keributan? Keluarga Pak Jiang sangat kaya. Apakah perlu menggelapkan uang perusahaan? Memang. Yize saja, satu mobilnya sudah bernilai puluhan juta. Apalagi beberapa juta ini. Jiang Yize saja tidak berkata apa-apa. Kalian di sini menggonggong apa? Jiang Yize, kalau kamu tidak berani bicara, biar saya yang bicara. Sebenarnya, Yize. Yaozu sudah pingsan, kita harus segera ke rumah sakit. Saya datang. Tunggu, saya juga ikut. Sayang sekali, dia berhasil kabur lagi. Saya berharap bisa membuka topeng kepalsuannya hari ini. Maaf ya Xiao Yuan, tidak bisa membuatmu merayakan ulang tahun dengan baik. Tidak apa-apa. Tante cantik, kamu sudah menemani saya merayakan ulang tahun. Saya sudah sangat senang. Asalkan Xiao Yuan senang, tapi saya juga tidak menyangka hotel hari ini akan memberikan ruang Xingyao kepada kita. Xiao Yuan kita pasti adalah bintang keberuntungan kecil. Ayah, tante cantik, kita bersama-sama. Pejamkan mata. Berdoa. Ya. Baik. Perasaan ini adalah jimat cinta. Ali, ini jimat cinta. Saya tahu. Bantuan Xiao Yuan ini cukup bagus. Ayah, saya merasa tidak enak badan. Aduh, Xiao Yuan, kenapa ini? Xiao Yuan menderita anemia bawaan, fisiknya selalu lemah, kadang-kadang pingsan. Anemia bawaan? Dulu saya juga menderita penyakit ini, sehingga dikirim ke gunung untuk beristirahat. Xiao Yuan ternyata sama seperti saya waktu kecil, dan ulang tahunnya juga sama dengan Yaozu. Shixiong, Xiao Yuan bilang kepada saya, dia dijual kepadamu. Kamu tahu siapa yang menjualnya kepadamu? Atau kamu tahu siapa ibunya? Dulu, saat saya turun gunung untuk mengatur formasi, di penginapan Gunung Yun, saya diracuni dan berhubungan dengan seorang wanita. Kemudian, ada yang mengantar Xiao Yuan ke sini, bilang itu anakku. Penginapan? Jangan-jangan, dulu yang berhubungan denganku adalah kakak seperguruan, penginapan Gunung Yun, kamar yang mana? Kamar 609. Benar, penginapan yang sama. Tapi waktu itu Jiang Yize membawaku ke kamar 606. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Ali, jangan terlalu banyak berpikir. Aku selalu ingin menemukan wanita itu. Ingin memberi penjelasan pada Xiao Yuan. Oh, aku tahu kakak seperguruan, aku juga seorang ibu. Aku hanya tidak terlalu mengerti bagaimana dia tega meninggalkan anaknya sendiri. Ayah, aku sakit. Xiao Yuan, Ali, aku tidak bisa bicara lama denganmu. Setiap kali Xiao Yuan sakit, dia akan mengalami reaksi balik. Aku akan membawanya ke gunung untuk pengobatan. Baik. Kakak seperguruan, jika ada yang kamu butuhkan, telepon aku kapan saja. Baik, selama aku tidak di sini, jaga dirimu baik-baik. Ya. Sentuhanmu tadi, bukan karena pengaruh mantra cinta, kan? Nona Ye, ini tagihan dan faktur dari perusahaanmu tadi. Baik, tolong kirimkan ke perusahaan. Baik.
Yize, apa ini? Tagihan hotel. Kartu cadangan yang kamu berikan padaku ternyata benar milik perusahaan. Tidak, kamu salah lihat, kartu ini memang milikku pribadi, pakai saja. Aku tidak salah lihat, di sana tertulis, Hotel Jindu. Bahkan jumlahnya sama persis dengan semalam, Yize. Jujurlah padaku, kamu tidak benar-benar menipuku, kan? Apa yang Yeli katakan semuanya benar. Bagaimana mungkin aku menipumu, bodoh. Bukankah aku sudah bilang, tunggu sampai aku mantap di keluarga, dapatkan semua aset. Kita akan menikah, nanti aku akan memberimu pernikahan yang megah. Untuk mendapatkan aset keluarga Ye, aku sudah berusaha keras memberi obat pada Yeli. Membiwait na melahirkan anak, lalu menakar, anak kedengan cian-cian ke kilyargaya. Sudah berusaha keras selama ini, tidak boleh gagal. Lalu kapan kamu akan menikahiku? Yaozu sudah 5 tahun. Tidak mungkin membiarkan anak terus tanpa ibu, kan? Tidak usah buru-buru, tunggu sampai aku dapatkan semua aset. Nanti, kita bisa berkumpul sebagai satu keluarga. Yize, bisakah? Kamu membawaku ke rumahmu untuk melihat Yaozu. Aku ingin melihat tempat tinggal anak itu. Tidak, sekarang belum saatnya. Karena, aku belum bilang pada keluargaku. Tapi, Hei kakak seperguruan, apakah Xiao Yuan sudah lebih baik? Besok ajak dia bermain ke taman hiburan. Apakah dia akan keluar besok? Cian, boleh, kalau begitu kamu bisa datang ke rumah, lagipula, kamu juga ibu Yaozu. Ingin melihat lingkungan hidupnya, wajar, nanti pasti tidak akan mengecewakanmu. Yize, kamu baik sekali. Tidak bisa, tubuh Xiao Yuan belum sepenuhnya pulih. Tunggu sampai dia benar-benar sembuh. Saya akan membawanya turun gunung untuk menemuimu. Baiklah, kakak senior, kamu tidak perlu khawatir. Saya pasti akan patuh di rumah, menunggu kamu dan Xiao Yuan kembali. Baik. Ayah, tubuhku sebenarnya sudah sembuh. Aku ingin bermain dengan tante cantik. Anak nakal, kamu masih berani bicara. Kalau bukan karena kamu menggunakan papan takdir untuk mencari keluarga, bagaimana bisa terkena balasan sehebat ini? Tunggu sampai tubuhmu benar-benar pulih. Baru kita turun gunung untuk mencari tante cantik. Mencari tante cantik. Dulu ketika mendoakanmu, bertahun-tahun tidak merasa susah. Tapi sekarang, baru beberapa hari tidak bertemu, hatiku sudah penuh denganmu. Li, tunggu aku. Lihat, semuanya barang berharga, ada juga ini. Gambar Jiang Shan sejauh ribuan mil, bernilai 2 miliar. Harus menyimpannya dengan baik. Yize, tanganmu? Kenapa tanganmu? Ini sudah diatur anti pencurian, sebentar lagi akan baik. Ini, Gucci Yuan King Hua, bernilai 3 miliar. Aku lupa memasang peringatan anti pencurian. Sudah dipasang tapi aku lupa. Ayah, ada yang menyentuh perangkap kita. Keluarga Ye sekarang seharusnya hanya ada kepala rumah tangga dan Li. Jangan-jangan dia tidak sengaja menyentuh mekanisme. Aku tidak tenang. Aku harus pergi melihat. Kamu tetap di rumah. Jangan pergi kemana-mana. Ayah, tunggu anakmu. Aku sudah benar-benar sembuh. Aku juga ingin mencari tante cantik. Yize, kamu tidak tahu ada air di sini. Ini benar-benar rumahmu. Aku tidak tahu siapa pembantu yang memasang peringatan ini, tidak memberitahuku sebelumnya. Nanti aku akan memecatnya. Jangan pedulikan dulu, cepat ganti baju, jangan sampai kedinginan. Oh, iya. Yeli kenapa ada di rumah? Bukannya dia sudah pergi. Yeli, kamu belum menyiapkan baju untuk Yize. Jiang Yize, aku mengizinkanmu membawa orang ke rumahku. Rumahmu? Kamu hanya seorang pelayan. Berani bicara seperti itu kepada Yize. Lin Qianqian sepertinya tidak tahu latar belakang Jiang Yize. Aku selalu berpikir, dulu mereka berdua bersekongkol untuk menipuku. Ternyata Jiang Yize si brengsek ini menipu dua wanita. Lin Qianqian, aku pikir hari ini kamu melihat tagihan rekening akan mengerti beberapa hal, tapi ternyata kamu masih bodoh. Jiang Yize, kamu memang pandai bicara. Ternyata kamu Yeli, kemampuanmu memprovokasi memang meningkat. Bahkan bersama hotel, memalsukan tagihan, aku beritahu kamu, jika ada lagi, aku akan langsung memecatmu. Aku memalsukan tagihan, kamu akan memecatku. Yeli,
Masalah pemalsuan tagihan kali ini, aku bisa tidak mempermasalahkannya dulu. Sekarang aku basah kuyup, jika tidak segera ganti baju, akan masuk angin, nanti aku bicara lagi. Oke, jangan biarkan Kian-Kian tahu kebenaran di sini. Yeli sangat mencintaiku. Dia akan menjilatku. Pergi ke rumah sakit. Anda, Yeli, sikap apa yang kau katakan, Yize? Jangan khawatir tentang Anda. Mengapa Anda begitu agresif? Siapkan pakaian untuk Yize. Bibi cantik. Yan kecil, kau di sini. Kalian tinggal di ruang bawah tanah? Mengapa Anda harus masuk ke ruang bawah tanah Anda? Kamar Bibi yang cantik. Yize, bagaimana kau bisa tinggal di ruang bawah tanah? tidak, Kian-Kian, jangan dengarkan mereka, kau lupa? Hari ini mereka terlalu mengecewakan. Ah, kamu baik-baik saja. Saudaraku, akhirnya kalian kembali. Aku sangat khawatir. Aku juga. Garis marin jahat mungkin ini adalah kekasih umum Jiang. Li tidak membawa Nyonya Jiang. Lihat ruang bawah tanah tempat Jiang tinggal. Saudaraku, ide yang bagus. Yize, apa yang terjadi? Ini bukan rumahmu? Apa yang mereka bicarakan? Cukup dengan trik Yeli. Jangan lupa, kau punya Yaozu. Jika Anda ingin melarikan diri, Anda tidak akan berpikir sampai sekarang. Aku akan menjadi pelayan di mulutmu. Orang yang aku suka sekarang adalah saudaraku. Jiang Yize, karena aku sudah memutuskan untuk turun, maka Li tidak akan. Itu adalah boneka Anda. Orang tuaku adalah orang jahat terbaik untukmu. Cepat pergi. Datang. Yeli, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Bawa mereka berdua ke ruang bawah tanah untuk membiarkan Nyonya Jiang mengenali kenyataan. Anda yang mengabaikan kebaikan keluarga Ye, saya akan membiarkan Cheng Ming menangguhkan jabatan manajer umum Anda. Selama waktu ini, kau di ruang bawah tanah. Hu Jinming, kau akan menderita pembalasan. Aku akan membawakanmu kalimat ini sekarang utuh. Formulir aplikasi untuk subsidi kemiskinan Universitas Qingyang. Yize, kau bukan mahasiswa terbaik di Boston. Bagaimana sekolah sampah kelas 3 ini akan memiliki informasi Anda atau aplikasi subsidi kemiskinan? Aku tak tahu, ini bukan aku. Apa yang dikatakan Jiang Yize Yeli adalah benar. Dia benar-benar adik dari Presiden Ye. Bagaimanapun, Anda adalah siswa miskin yang telah didanai keluarga saya selama 10 tahun. Setelah lulus, Jiang Yize, perusahaan ini milik Ye, bukan milik Jiang. Jiang Yize, kau benar-benar membuatku muak. Sekarang aku akan membongkar semua ini dan memperlihatkan wajah aslimu kepada semua orang. Baiklah, silakan. Setelah kau membongkar Jiang Yaozu, akan dikeluarkan dari keluarga Ye. Dan tidak akan mendapat 1 sen pun dari harta keluarga Ye. Pikirkanlah. Apakah ini sepadan dengan yang kau lakukan? Kian-Kian, aku melakukan ini. Semua untuk kalian berdua keluarga Ye, semuanya bodoh. Yeli hanya sedang marah padaku sebentar saja, aku akan membujuknya. Dan keluarga Ye akan tetap milikku, milik Yaozu. Kau bicara dengan mudah, sekarang kau tinggal di ruang bawah tanah. Posisi di cabang perusahaan juga sudah dihentikan, apalagi yang bisa kau lakukan? Ye Chongming sangat memanjakan adiknya, keluarga Ye pasti akan menjadi milik kita. Pada akhirnya Yaozu, sebagai satu-satunya keturunan keluarga Ye secara alami, akan mewarisi keluarga Ye. Apakah ini benar-benar bisa? Tentu bisa, keluarga Ye pasti akan menjadi milik Yaozu. Tapi aku masih merasa tidak tenang. Kian-Kian, aku pernah menipumu sebelumnya, tapi itu semua untuk membuat anak kita memiliki kehidupan yang lebih baik, bukankah? Kamu ingin anak kita menjadi orang yang sukses. Baik, aku akan percaya padamu. Sekali lagi, apa yang harus kita lakukan? Ye Chongming akan segera pulang ke negara.
Setelah dia meninggal keluarga, Ye akan menjadi milik kita. Shiseong kakakku meneleponku. Katanya dia akan pulang besok lusa. Setelah dia pulang kita akan menjemputnya. Kenapa kau keluar tanpa alas kaki? Tubuhmu tidak boleh kedinginan, jangan lagi keluar tanpa alas kaki. Memang benar orang tua lebih berpengalaman. Tidak jadi lampu latar lagi. Ngomong-ngomong, aku dengar dari kakakmu kau akan memindahkan saham Jiang dan saham Ye semuanya ke Jiang Yize. Aku sudah memecatnya, bagaimana mungkin aku akan memberinya kesempatan untuk mengambil alih Ye. Di kehidupan sebelumnya setelah kakakku menyerahkan perusahaan ke Jiang Yize, dia malah membunuh kakakku. Kakak tahan sebentar lagi. Ambulans akan segera datang. Kakak yang baik, aku pasti akan merawat Ali dengan baik. Tenang saja. Kakak tidak apa-apa. Kakak. Di kehidupan ini aku tidak akan memberinya kesempatan lagi, kakak. Ali, ada apa kok memanggilku pulang dengan tergesa-gesa? Ada apa? Aku hanya merindukanmu. Ali, jangan sembunyikan dariku, apakah Jiang Yize mengancammu dengan masalah transfer saham? Dan tidak mau menikahimu? Tidak, kak, aku sudah tidak mungkin menikah dengannya. Ini ceritanya begini. Kak, dulu Ali terpikat oleh Jiang Yize. Sekarang nasib Ali sudah berubah, dia dan Jiang Yize tidak mungkin lagi bersama. Baiklah, kalau Jiang Yize masih keras kepala, urusan selanjutnya serahkan pada aku dan Jin Ming. Kami pasti akan membuatnya membayar. Paman kecil, kamu masih ingat aku? Yuan kecil, apa kamu salah panggil? Bukannya kamu harus memanggilku paman? Nanti kalau ayah dan tante cantik menikah, baru kamu panggil aku paman. Baiklah, kalau begitu, mulai sekarang kamu panggil aku paman. Kak, kenapa kamu ikut-ikutan bercanda dengannya? Jin Ming, apa yang kamu pikirkan? Semuanya ikuti keinginan Ali. Baiklah, hari ini ada 2 kebahagiaan, pulang kita rayakan. Ayo. Tunggu dulu, kak, suruh sopir pulang dulu, kita makan di luar, ganti jalan. Di kehidupan sebelumnya, kecelakaan terjadi di jalan pulang. Sekarang ganti arah dan sopir, seharusnya aman. Ayo, ayo. Ada perubahan rencana, mereka ganti arah, ikuti mereka. Kalau berhasil, aku tambah 5 juta. Menghindari jalan di kehidupan sebelumnya, ternyata berhasil. Matilah. Kak, hati-hati. Setan. Kak, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Jiang Yize ini benar-benar tidak kapok, aku akan laporkan dia ke polisi. Ali, tidak perlu. Kenapa? Kejadiannya tiba-tiba, kalau langsung lapor polisi, pertama tidak ada bukti. Kedua, tidak ada yang terluka, mereka juga tidak akan dihukum. Malah bisa membuat mereka waspada. Kakak benar, kalau mau memukul ular, harus tepat di kepalanya. Kita biarkan dia panik dulu, baru kita tangkap urusan ini. Aku dan kakak yang akan tangani. Baiklah, tapi Jiang Yize ini tidak boleh lagi dekat-dekat, jangan beri dia kesempatan mendekatimu. Paman Li, usir Jiang Yize dan keluarganya dari villa. Cepat pergi. Suruh orang cari tahu, apa hubungan 2 penjahat di parkiran Kyoto dengan Jiang Ze, dan suruh orang jaga dia 24 jam. Awasi dia. Halo, apa? Gagal?
Dasar tidak berguna, kalian terima uangku banyak, tapi tidak becus. Sepertinya sekarang, aku harus merendahkan diri dulu, baru rencanakan lagi. Sekarang yang penting, minta Yeli, minta kakaknya. Bantu aku kembalikan posisi di cabang. Li, ini apa maksudnya? Mau memberontak? Nona bilang, kalian sekeluarga adalah pengkhianat. Sudah dipecat, mulai sekarang keluarga Y tidak akan menerima kalian lagi. Kau orang tua brengsek. Ibu, kenapa kau berdebat dengannya? Pak Li, aku beritahu kau. Yeli pasti tidak akan menikah dengan orang lain. Aku tidak percaya dia akan mengeluarkan perintah seperti itu. Aku akan menanyakannya langsung. Akulah yang menyuruh kalian pergi. Yeli, ibuku dan Yaozu sangat merindukanmu. Mereka memintaku untuk meminta maaf padamu. Sebelumnya memang aku yang salah. Maafkan aku, ya. Iya, Li, Yaozu benar-benar merindukan ibunya. Lihatlah, maafkan Yize, kembalikan posisinya. Kau mengatur orang untuk membunuh kakakku, masih berharap Apa aku yang mengembalikan kau posisinya. katakan? Mana mungkin Yize melakukan hal seperti itu? Setelah kau dan Yize menikah, kita akan menjadi keluarga. Yaozu, pergi minta maaf pada ibumu, biarkan ibu memaafkan ayah, cepat pergi. Cepat kembalikan aku ke villa. Ruang bawah tanah ini sangat dingin. Kalau aku mati kedinginan, kau tidak akan punya anak lagi. Nanti tidak ada yang merawatmu di masa tua. Lebih baik kau mati kedinginan. Merawat pengkhianat sepertimu, aku mungkin tidak akan hidup sampai tua. Yeli, kami sudah meminta maaf seperti ini, apalagi yang kau inginkan? Kau memfitnahku, mengatur orang untuk membunuh kakakmu, sampai akhirnya memenjarakanku. Apa untungnya bagimu? Nanti, kau benar-benar akan menjadi seorang wanita yang hamil sebelum menikah dan ditinggalkan. Masih ingin menikah? Iya, kalau kau terus bertingkah seperti ini. Jangan harap bisa masuk ke keluarga Jiang. Xiao Yuan, Sekarang sadar belum? Aku beritahu kalian, pernikahan ini sudah lama tidak kuinginkan. Keluarga Jiang, cepat pergi dari sini. Wanita jahat, jangan ganggu ayah dan nenekku. Aku akan membunuhmu Yaozu, sampai mati. kau anak haram. apa yang kau lakukan pada cucuku? Biarkan dia mengganggu tante cantik. Xiao Yuan hebat. Bagus, Yeli, kau benar-benar wanita brengsek. Meninggalkan anak kandungmu sendiri, malah mengambil anak haram. Kau cari mati, kalau kau berani memakili lagi. Percaya tidak? Aku akan membuatmu bahkan tidak bisa menjadi gelandangan di Beijing. Hu Jinming, dulu saat aku baru kenal Yeli. Kau atas nama senior menghalangi kami, sekarang Yeli sudah punya anakku. Aku adalah tunangannya yang sah, apa hakmu masih mengganggunya? Aku belum pernah dengar kapan kau diizinkan menikahi Li. Paman, dia dan keluarganya adalah orang jahat. Selalu mengganggu tante cantik. Kakak, kau salah paham. Aku dan Li hanya ada sedikit masalah. Omong kosong, kau hanya ingin tante cantik membiayai keluargamu. Anak haram ini, suatu hari nanti aku akan membunuhmu. Kau hanya seorang mahasiswa yang dibiayai keluarga Ye, mengandalkan cinta Yeli padamu. Kau hanya masuk lewat pintu belakang. Tapi kau berani memperlakukan adikku seperti mesin ATM. Kau tidak pantas. Kau tidak pantas melihat bayanganmu sendiri di... Kamu tahu diri kamu itu seperti apa, selalu bersikap tinggi hati. Keluarga Ye semuanya sama saja. Kalau aku juga lahir di keluarga Ye, aku pasti akan jauh lebih hebat dari kalian, 100 kali lipat. Ye Chongming, jangan bicara seperti itu. Yeli yang mengejar. Anak saya terus-menerus memaksa menikah dengan anak saya. Kok dari mulutmu? Seperti kami yang ingin bergantung pada kekuasaan. Kakak, kamu juga tidak bisa begitu. Yeli sudah membawa pria pulang. Kenapa kamu tidak bilang? Sudah, sekelompok lintah darah. Kamu pantas memanggilku kakak, usir mereka, kalian. Kalian ngapain? Dan, sampaikan perintahku, mulai hari ini. Siapa yang berani mempekerjakan Jiang Yize, berarti melawan keluarga Ye. Kamu ngapain? Yeli, kamu minta tolong sama kakak, kamu tidak ingin menikah denganku, aku janji. Kamu minta kakak untuk, aku janji akan menikahimu. Sebelum kakakku kembali, aku biarkan kamu sombong beberapa hari. Sekarang kakakku sudah kembali, Jiang Yize. Aku beritahu kamu, mulai sekarang, kamu akan diboikot oleh seluruh industri. Yeli, kamu benar-benar bajingan. Menyewa pembunuh itu kejahatan berat. Hari ini kamu tidak mengaku tidak apa. Aku akan terus mengawasimu. Selanjutnya, kamu siap-siap saja untuk menghadapi balas dendamku dan grup Y. Nenek, aku lapar. Lapar ya? Kamu masih diam saja. Cepat masak. Di rumah sebelumnya Yeli yang masak, tidak dengar anak bilang lapar. Bibi, kamu harus paham. Sekarang kalian tinggal di rumahku. Aku belum jadi menantumu, kalau kamu suka Yeli. Kamu cari dia saja. Kamu tidak bisa masak, tidak bisa belajar. Sudah, aku pesan makanan.
Kian, kamu lihat, mau makan apa? Ini pesanan dari restoran Michelin, aku dengar. Mereka cuma biaya packing saja 100 yuan, tidak terlalu mahal ya. Pesan makanan mahal apa? Kamu mau makan apa pesan saja, kalau mau semuanya, pesan semua. Anggap saja ini uang sewa yang aku berikan padamu. Kalau begitu aku tidak sungkan. Saldo tidak cukup. Kenapa bisa begitu? Mama, uang di kartu saya mana? Aku ingat uangnya ada beberapa juta. Uangnya sudah aku simpan. Infang, cepat kembalikan uangnya, kalau tidak buka pintu. Aku akan hancurkan. Siapa? Wang Ge, kenapa kamu datang sendiri? Jangan banyak bicara, cepat kembalikan uangnya, 3,8 juta. Kenapa bisa sebanyak itu? Waktu aku main saham, cuma pinjam 3 juta. Kenapa kamu banyak bicara? Aku punya banyak teman. Tidak perlu makan ya, bunga tahu tidak, cepat kembalikan uangnya. Aku kembalikan, anak saya yang akan kembalikan. Mama, kenapa kamu main saham? Uang sebanyak ini, bagaimana aku kembalikan? Aku dengar dulu ada saham yang bakal naik. Jadi aku pikir bisa untung besar, biar nanti bisa pensiun tenang. Tapi siapa sangka, malah jatuh bebas. Aku juga nggak mau begini. Jangan banyak omong deh. Aku kasih tahu, kalau hari ini uangnya belum dibayar, aku bakal potong tanganmu. Bisa kok bayar, putri keluarga ye. Sangat mencintai anakku, pasti mau bayar utangku. Wang, kasih aku waktu beberapa hari lagi. Baik, aku kasih 3 hari. Kalau nggak bayar, tanganmu yang jadi taruhannya. Nak, cepat minta maaf ke Yeli, pasti dia mau memaafkanmu. Kalau enggak, Mama bisa mati dipukuli. Yize, rumah ini juga aku sewa. Sekarang ada masalah begini, aku nggak bisa menempuh kalian lagi. Lebih baik dengar kata tante, minta maaf ke Yeli. Dia aja sampai meninggalkan Yaozu, ngapain aku cari dia? Tidak, dulu dia sangat mencintaimu. Pasti nggak benar-benar marah, mungkin kamu kurang berusaha. Coba lagi, cari cara lain. Aduh. Li, aku datang menjemputmu pulang, ini bunga untukmu. Kamu ngapain kesini lagi? Oh ya Li, lihat, cincinnya sudah aku siapkan. Hari ini kita daftar nikah, besok pilih gaun pengantin, dan besok kita bisa langsung nikah. Nanti kita jadi satu keluarga. Jiang Yize, dulu aku memang ingin jadi satu keluarga denganmu. Tapi lihat bagaimana kamu memperlakukan aku, kamu pewa aku. Bilang ke orang lain aku pembantumu, main mata dengan Lin Qian. Bahkan mau bunuh kakakku, rebut harta keluarga Ye, dan usir aku dari rumah. Sekarang kamu datang merayu, sudah terlambat. Tidak Li, kamu salah paham. Aku dan Qian cuma teman kerja biasa. Dari awal sampai akhir, yang aku cintai cuma kamu, dan Qian itu dangkal. Sombong, mana bisa dibandingkan dengan kamu. Ya, dia dangkal, kamu sombong. Kalian berdua memang cocok. Kalau sakit pergi berobat. Jangan gila-gilaan di sini. Tidak, Li, aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Yaozu juga nggak bisa tanpa Mama. Lepaskan aku. Aku nggak mau lepas, Li, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Jiang Yize, kalau aku nggak salah tebak, Qin Fang pasti rugi main sahamnya. Kamu yang bikin Mama rugi ya. Ini baru awal, masih ada yang lebih seru nanti. Yeli, kamu benar-benar mau tinggalkan aku dan anakmu demi orang kampung ini. Ya, dulu aku yang buta. Sampai tertipu oleh kepura-puraanmu, meskipun Shixiong cuma seorang dokter. Tapi dia tidak seperti kamu yang rendah diri dan pengecut, dia jujur dan terbuka. Padaku dia tulus, dia adalah kakak senior terbaik di dunia. Orang, buang sampah ini keluar. Jangan pernah melangkah ke sini lagi. Lepaskan, Ahli. Kamu tidak bisa lepas dariku, kamu tidak bisa membuangku, Ahli. Ahli, apa yang kamu katakan tadi? Ulangi lagi. Apa? Oh, aku bilang. Kakak senior adalah kakak senior terbaik di dunia.
Ada apa? Menabrak orang ya? Jiang Yize ini benar-benar seperti hantu. Kenapa seperti plester anjing? Bahkan mengejar dari kantor sampai ke sini. Kakak senior tunggu. Aku akan mengusirnya sekarang. Mama, aku tidak mau tinggal di rumah sewa lagi. Aku mau tinggal di villa besar. Makan enak. Jiang Yize, kamu sudah selesai belum? Sekarang sudah tidak tahu malu. Sampai menggunakan anak untuk menarik simpati. Bagaimanapun juga dia adalah anakmu yang kamu lahirkan selama 10 bulan. Kamu tidak bisa membuangnya hanya karena dia belum mengerti. Yao Zhu, cepat minta maaf sama mama. Anak, sabar dulu. Nanti setelah dapat Y-Group, kita akan membereskan dia. Mama, maaf. Aku tidak akan bicara sembarangan lagi. Setelah besar aku akan berbakti padamu. Ibu dan anak satu hati. Ahli, kamu benar-benar bisa begitu kejam. Aku tahu kamu akhirnya tidak tega pada anak. Dulu aku kurang mengerti kamu. Sekarang aku akan memanggil mamaku untuk merawat Yao Zhu bersama. Kita seperti dulu lagi. Kamu mau ikut aku pulang? Ma, Tapi aku tidak mau. Dulu aku terlalu baik padanya, sampai dia menganggapku sebagai pembantu. Buka mulut tutup mulut menghina, aku tidak mau menyewa lagi. Kaisar sudah pulang, nanti biar dia ikut kamu. Di luar biar dia banyak menderita. kamu memang pembantuku. Kakak senior, Ayah lihat dia memeluk pria liar. Dia wanita jahat. Meskipun kamu anak ahli, menyakiti ahli. Kamu harus diajar baik-baik. Mama, aku salah. kakak senior semakin hebat. Ayah lari, mereka pakai sihir laji. Fu Jinming, kamu masih laki-laki tidak? Kamu mengganggu anak kecil. Ahli sudah bilang, tidak mau melihat kalian, cepat pergi. Fu Jinming, ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Ahli, bagaimanapun juga. Dia anakmu, tulang patah masih tersambung. Ini tidak bisa. Camel Leapers. Aku suruh kalian pergi. Setiap kali mereka muncul, mengingatkanku betapa bodohnya aku di kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, kalian pergi jauh-jauh. Ali, kalau kamu benar-benar khawatir dengan anak itu, tinggallah, aku bisa mengurusnya. Yuan juga aku besarkan sejak kecil. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak berpengalaman. Apa yang aku khawatirkan? Jiang Yaozu membunuh dan membakar, tidak ada hubungannya dengan aku. Dia bukan anakku. Kenapa harus membuat kakak seperguruan menderita? Sial, tanpa sengaja mengeluarkan isi hati. Kamu bilang apa? Jiang Yaozu bukan anakku. Selama ini, aku dan Jiang Yide sebenarnya tidak pernah berhubungan. Dulu dia memberiku obat, membawaku ke kamar 606 penginapan Gunung Yun dengan seorang pria asing. Berhubungan, kemudian aku memang mengandung seorang anak. Hanya saja anak itu, begitu lahir, langsung dibunuh oleh Jiang Yize. Setelah itu, dia menukar anak itu dengan anaknya dan Lin Qianqian, yaitu Jiang Yaozu. Ali, ini kesalahan kakak seperguruan yang tidak melindungimu. Bukan salah kakak seperguruan. Ini karena aku sendiri yang buta hati, sampai menjadi seperti ini. Tenang. Kakak seperguruan akan selalu mendampingimu. Seandainya aku tahu, aku akan pulang lebih lambat. Iya. Xiao Yuan, kemari. Ceritakan pada tante, hari ini pergi kemana saja? Ternyata selama ini Ali menanggung begitu banyak. Selidiki lagi, malam itu di penginapan Gunung Yun. Siapa yang masuk ke kamarku? Selain itu, utang Qin Fang. Bisa dibayar oleh anaknya. Ali, apakah itu kamu?
Bagaimana? Yeli sudah memaafkan kita. Yize bagaimana? Kamu kok diam saja? Wanita jahat itu tidak mengizinkan kita tinggal di rumah besar. Mereka juga punya ilmu sihir. Mama, aku tidak mau pergi lagi. Aduh, menangis terus, hanya tahu menangis. Bahkan tidak bisa memerankan anak yang baik, bagaimana bisa sukses nanti? Kesalahan Yeli, kenapa kamu memukul Yaozu? Buka pintu, bayar utang. Ini, Wangge, ini masih kurang sehari kan? Ini masih kurang. Ini masih kurang sehari kan? Wangge, kenapa kamu datang hari ini? Diam, aku bilang kapan harus bayar, ya harus bayar. Wangge, masih kurang sehari. Hari ini, kami benar-benar tidak punya. Apa? Tidak punya uang. Tidak punya uang, tanganmu akan dipatahkan. Atau, tangan anakmu bisa jadi jaminan, juga tidak buruk. Kalian, putuskan. Tidak, jangan sentuh anakku, Lin Qian. Dulu anakku memberimu begitu banyak uang, sampai sekarang kamu belum juga mengeluarkannya untuk bayar utang. Masih tunggu apa lagi uang itu untuk anak? Kalau dipakai bayar utang judi bagaimana aku dan anak hidup nanti? Yize Lin Qian paling dengar sama kamu suruh dia bayar utang buat ibu ya? Ibu Kian bilang benar, kita juga butuh hidup utang kamu. Gak ada hubungannya sama kita uang utang ya bayar. Ikuti aturan kamu patahin tangannya, kita selesai oke. Bagus anak. Jiang Yize kau anak durhaka. Aku ini ibumu. Ibu jangan salahin aku utang, ada pemiliknya, kamu gak bisa suruh kita. Bayar utang kamu sampai keluarga gak bisa hidup. Uang kita selesai. Modal selesai tapi masih ada bunganya. Kalian mau apa bunga ini? Atasan sudah bilang. Utang ibu anak yang bayar. Perintah Anda sudah saya laksanakan teman-teman. Hajar habis Jiang Yize anak ini memang kejam. Tangan ibunya dipatahin, dia juga cuek kerja bagus pergi. Oke ayo pergi Fu semuanya sudah selesai. Ali bilang gak mau lihat dia lagi, kamu cari orang awasi. Ya. Cara Xiao Yuan beneran bisa berhasil. Semua kemampuannya kan diajari senior. Senior, baju kamu saya bawa cuci. Pakai ini dulu ya. Oke, datang malam-malam ada apa? Ayah tante bilang kamu akhir-akhir ini terlalu capek. Saya siapkan jahe untukmu. Ya terima kasih Xiao Yuan. Sama-sama. Anak ini. Senior coba deh masakan saya. Ali air ini aneh kamu Ali. Ali kamu baik-baik aja. Senior saya panas. Ini kan air jujur yang saya racik khusus. Ayah suka sama tante pasti akan nembak. Nanti saya bisa panggil tante cantik mama. Nembak juga gak perlu lama-lama. Jangan-jangan bahan yang saya taruh kurang. Waduh, salah taruh ini air cinta. Saya juga gak siapin penawarnya. Anak kecil gak belajar yang benar pergi ke ruang baca introspeksi. Waduh, ayah marah. Ali tunggu saya cari penawarnya. Senior jangan pergi. Ali kamu tahu sedang apa? Tahu saya mau sama senior. Bikin anak. Tidak, kau sudah minum obat.
Tato Lotus. Apakah wanita malam itu adalah kamu? Kau tahu siapa aku? Kau adalah saudaramu, Fu Jinming. Itu adalah favorit saya. Itu kamu. Bagus sekali. Apa artinya? Saya tidak berharap saudara saya. Diam-diam. Saudara laki-laki. Ben berpikir tentang hal itu setelah beberapa saat. Tapi tadi malam, karena sesuatu telah terjadi. Apa yang harus dikatakan? Tentu saja, ini masalah besar. Anda harus memberitahu kakak Anda bahwa Anda harus datang ke pintu Anda. Meskipun kita mengalami kecelakaan tadi malam, kita harus memiliki etiket yang sama. Lalu aku akan menjadi orang. Saudara tidak bisa meninggalkan saya. Baik. Bagaimana ini membuat Xiao Yuan berlutut di ruang kerja? Ada apa dengan Yuan kecil? Berpakaian. Ikuti saya di ruang belajar. Saudaraku, aku sukarela. Aku sangat menyukai. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Kau bilang kita adalah saudara yang baik. Apa maksudmu? Aku serius. Kau berikan ahli padaku. Aku akan menghargainya. Tidak heran Xiao Yuan memanggil saya untuk pertama kalinya. Saya tidak tahu apakah itu. Lebih tepatnya, kau membawa Ali ke atas gunung. Aku suka dia di sisi pertama. Jinming. Guru. Dia akan menjadi adik perempuanmu. Spesialisasi dalam farmakologi, kau harus membawanya. Saudaraku, Bagaimana kabarmu? Saudara laki-laki. Aku kembali untuk berlatih. Aku sangat merindukanmu. Saudaraku, aku bilang saudaraku akan merindukanku. Jinming harus repot lagi. Tidak, Li biasanya sangat baik. Kau hanya memanjakannya. Ada apa dengan Li? Saudaraku, aku suka mahasiswa. Tapi saudaraku, dia tidak mendukung saudaraku. Kau akan mendukung aku. Aku tahu kau lebih baik dari saudaraku. Mengapa saya mendengar dia menyukai orang lain? Tapi kemudian dia penuh dengan Jiang Yize. Aku harus mundur dan diam-diam menjaga. Tidak ada kesempatan dalam hidup ini, tapi sekarang Ali memilihku. Aku pasti tidak akan menyerah. Kau akan menyelesaikan kami. Ternyata melihat Ali bertemu satu. Aku sudah terlambat untuk orang yang sangat menyukainya. Lalu aku akan menunggu untuk minum. Dua salinan ini berasal dari Yuaner, satu dari Jiang Yaozu. Anda secara pribadi menatap tes paternitas. Ini adalah hal yang selalu Anda selidiki oleh Fu. Sudah ditemukan. Benar saja, ahli, kami tertunda oleh Jiang Yize. Tapi saya akan memberitahu dia setelah hasil tes paternitas keluar. Kau sedang menyelidiki pembunuhan yang disewa oleh Jiang Yize. Kedua gangster itu semuanya telah jatuh ke hukum. Mereka menjelaskan bahwa di balik layar adalah Jiang Yize. Kalau begitu kita tambahkan api lagi. Biarkan semua cabang di bawah grup bekerja sama dengan grup Y untuk memblokir Jiang Yize. Halo, benar saya. Lihat pekerjaan saya.
Yeli benar-benar membuat orang menghalangi saya di industri ini. Yeli sekarang adalah 6 kerabat. Tidak mungkin mendapatkan uang. Apa yang harus dilakukan? Mereka orang kaya paling mencintai ketenaran. Kita akan membuatnya hancur. Apa yang Anda katakan kepada kami? Pergi ke pertemuan tahunan Ye, dia adalah ibu dari Yaozu. Dia tergelincir dan meninggalkan skandal suaminya. Orang bodoh itu pasti belum tahu. Yaozu bukan putra kandungnya. Kita hanya perlu membiarkan Yaozu menjual. Kau bisa memakukan Yeli ke tiang rasa malu. Ibu dan ayah, apa yang kalian bicarakan? Yaozu menghabiskan beberapa hari bermain game dengan orang tua. Jadi kita bisa pindah kembali ke villa besar. Baiklah, aku tidak akan tinggal di sini lagi. Nenek Bao. Bu, ini dingin, minum obat dulu. Saya sudah meminta seseorang untuk mengundang ahli gizi profesional. Ibu datang. Ali, Ibu salah. Bagaimana Yeli bisa membuatmu hancur? Aku akan mencoba. Rasa patah tangan dan patah kaki. Aku punya dokumen rahasia dari kelompok Ye. Aku ingin melakukan kesepakatan dengan kelompok Fu. Tidak menyangka Jiang Yize berani mengincar grup Y di saat seperti ini. Saya bisa menjual dokumen ini ke grup Fu, membantu kalian mengambil alih grup Y. Bagaimana saya bisa memastikan kalau yang kamu pegang itu asli? Suara ini, sepertinya pernah dengar di mana ya? Saya dulu adalah karyawan inti di grup Y, rahasia perusahaan. Saya bisa jamin dengan nyawa saya, hanya 50 juta. Dan posisi penting di grup Fu, maka seluruh keluarga Ye bisa jadi milikmu. Transaksi ini pasti untung, jangan-jangan lawannya gila. Fu Zong dan Ye Zong punya hubungan baik, apalagi Fu Zong dan Nona Ye adalah kakak adik seperguruan, dan juga mana mungkin setuju dengan syarat yang diajukan lawan. Baik, kirimkan barangnya, saya akan transfer uangnya. Jangan-jangan Fu Zong gila. Fu Zong cepat sekali, tenang, barang saya pasti asli. Fu Zong, di ibu kota hanya ada satu grup Y. Saya tahu. Lalu, ada yang perlu Anda perintahkan pada saya. Siapkan transfer uangnya. Ya. Kak, kamu mau menyerahkan semua saham perusahaan padaku dan memintaku mengelola perusahaan. Iya. Kak, aku mohon, serahkan saja sahamnya ke Yize. Setelah kamu serahkan padanya, dia akan setuju menikah denganku. Ali, urusan perusahaan bukan main-main, kalau kamu berikan semua sahamnya padanya. Bagaimana kalau dia ingkar janji? Tidak mungkin, Yize sudah janji padaku, setelah kamu serahkan sahamnya padanya, kita akan jadi satu keluarga, dia akan langsung menikah denganku. Aduh, Kak, mohon, Kak. Sudah, saham ini memang untukmu. Karena kamu sangat bersikeras, berikan saja padanya. Terima kasih, Kak. Di kehidupan sebelumnya, aku bodoh sendiri, akhirnya merugikan diri sendiri dan orang lain, dan juga menyakiti kakak. Untungnya, sekarang semuanya sudah diperbaiki, tapi perusahaan ini selalu kamu yang mengelola, tiba-tiba kamu serahkan padaku. Sulit diterima orang, apalagi kalau aku gagal mengelola perusahaan. Bagaimana? Rugi, uang yang kakak hasilkan. Sudah cukup untuk kamu menghamburkan seumur hidup, kamu boleh rugi sesukamu. Bukan apa-apa, kamu tidak bisa kasih aku 2 hari libur, biar aku istirahat, sekalian cari kakak ipar atau apa gitu, ya kan? Kalau kakak percaya padaku, pasti tidak akan mengecewakanmu. Baik, Ali, 3 hari lagi di acara tahunan perusahaan. Saya akan umumkan hal ini, mulai sekarang. Kamu adalah penerus grup Y, kerjakan dengan baik. Baik. Fu Zong. Suruh orang awasi mereka. Ya, semuanya,
Selamat datang di acara ini. Acara tahunan perusahaan Y Group kami. Hari ini, saya akan mengumumkan sebuah penunjukan. Adik perempuan saya Yeli, mulai hari ini, resmi menggantikan. Yeli si jalang itu benar-benar beruntung ya Kian-Kian. Nanti asal kita bisa mengendalikan Yeli, Ye Chongming tidak akan bisa berbuat apa-apa pada kita. Nak, ingat kata-kata ayah dan ibu. Nanti kalau sudah naik, kamu terus menangis saja. Bilang dia tidak mau kamu lagi. Begitu kita bisa kembali ke rumah besar. Ibu-ibu, aku nanti akan jadi anak yang baik. Jangan buang aku ya. Nona Ye, apakah ini anak Anda? Apakah Anda sudah menikah? Nona Ye, kenapa anak itu bilang Anda membuangnya? Apakah Anda melahirkan anak di luar nikah dan membuang anak itu? Hari ini adalah acara tahunan perusahaan kami. Tolong jangan tanya pertanyaan yang tidak berhubungan dengan pengumuman. Terima kasih. Jiang Yaozu, apakah Jiang Yize yang menyuruhmu datang? Bukan. Ibu bawa aku pulang ya. Jangan bawa paman lain pulang. Jangan buang aku dan ayah ya. Apa maksudnya ini? Pewaris Y Group selingkuh? Membuang suami dan anak plus selingkuh. Jiang Yize, jangan sembunyi. Kamu kan cuma mau uang. Keluar sana. Ini cabang perusahaan Y. Aduh Yaozu. Sudah berapa kali ibu bilang, jangan ganggu kerja ibu, cepat-cepat turun. Turun. Asal kita baik-baik dengar kata ibu pasti akan bawa kita pulang. Ayah, ibu selalu menitipkan aku di rumah kontrakan. Yaozu lapar. Yaozu tidak cukup makan. Sayang, aku tahu ini salahku, kamu bilang aku sudah bekerja. Untuk Y Group selama bertahun-tahun, tiba-tiba dipecat, tidak bisa bertemu kamu. Anak ini sangat merindukanmu. Aku tidak punya cara lain selain membawanya kemari. Ini kan namanya membunuh kuda setelah digunakan. Aku dengar cabang perusahaan ini dulu. Dibangun oleh Pak Jiang. Yeli tidak pantas jadi direktur Y Group. Yeli keluar dari perusahaan. Jiang Yize, kamu masih berani memutarbalikkan fakta ya? Kak, biar aku sendiri yang menyelesaikan masalah yang aku buat. Jiang Yize, aku belum membongkar masalah kamu menjual anakku. Kamu masih berani menggunakan Jiang Yaozu untuk mengancamku. Utang ini, hari ini akan kita selesaikan. Pak Fu, hasil tes DNA sudah keluar. Nona Ye, dia adalah ibu kandung dari Tuan Kecil Yuan. Tuan Kecil Yuan memang anakku ahli. Suruh orang bawa Tuan Kecil Yuan kemari. Pak Fu, Anda sudah tahu dari dulu. Lalu kenapa Anda masih membantu Jiang Yize? Mengumpulkan bukti Jiang Yize menyuruh orang untuk membunuh, serta bukti persaingan tidak sehat yang diberikan kepada polisi. Aku akan membuatnya dipenjara seumur hidup. Ya. Tolong jelaskan, Nona ya, mengapa Anda meninggalkan suami dan anak? Aku belum pernah menikah. Mana ada suami? Apakah Nona Ye hamil sebelum menikah? Apakah anak ini anak haram Anda? Anak ini sama sekali bukan milikku. Apa? Apa yang terjadi? Apakah Yeli tahu kebenarannya? Yeli, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Semua orang tahu. Aku menolak cintamu dan menjaga jarak, tetapi kamu sebagai pewaris grup Y, memberiku obat dan memasakku memiliki anak denganmu. Obat, selama bertahun-tahun, aku benar-benar tidak punya pilihan, demi anak. Aku bersamamu, menahan amarah di rumahmu, tetapi sekarang kamu punya pria yang kamu sukai, dan langsung membuangku. Dan bahkan tidak menginginkan anak lagi, Nona Ye. Kamu ingin membunuhku? Ini keterlaluan. Ibu tidak menginginkanku lagi. Jangan tinggalkan aku dan ayah. Ya. Cukup Jiang Yize, dan kamu Jiang Yaozu, pulanglah untuk menangis. Lin Kian, cepat bawa anakmu pulang. Yeli, jangan asal tuduh. Aku dan Jiang Yize bersih. Yaozu pasti bukan anakku. Sayang, aku tidak mempermasalahkan fakta bahwa kamu meninggalkan suami dan anak. Aku hanya berharap kamu memberikan lingkungan hidup yang baik. Aku berlutut memohon padamu. Sayang, aku berlutut memohon padamu. Tolong ibu. Jiang Yize, awalnya kamu memberiku obat untuk mendapatkan kerjasama dan memberikanku kepada pria lain. Setelah anak lahir, menjual anakku dan menggantinya dengan anakmu dan Lin Kian. Benar atau tidak? Bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Tidak. Tidak seperti ini, kamu jelas sangat mencintaiku, bagaimana bisa? Ya, aku akui aku pernah mencintaimu, bahkan rela mengaku kepada publik. Aku adalah pelayanmu, tetapi kalian
seperti parasit, menguasai segalaku, tetapi memerintahku sesuka hati. Pantaskah kamu menyebut masa lalu? Ye Li, ini semua karanganmu. Jelas kamu yang meninggalkan suami dan anak. Inilah fakta sebenarnya, kamu sama sekali tidak punya bukti untuk membuktikan semua ini. Bagaimana jika kamu tahu, selama aku tidak mengaku, aku tetap bisa menyeretmu ke dalam. Mau bukti? Aku punya. Shi Xiong, Fu Jinming, bukti apa yang kamu punya? Buktinya adalah, aku adalah anak ibu. Benar? Laporan ini adalah laporan tes DNA Yuan dan Ali. Laporan tes DNA. apa? Tidak heran pertama kali aku melihatmu, aku merasa familiar. Ternyata kamu benar-benar anakku. Nanti aku bisa panggil Mama cantik. Oke. Mama, aku anakmu, dia cuma orang kampung. Bukan anakmu. Jiang Yaozu, kalau kau berani bilang Xiao Yuan orang kampung lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak ramah padamu. Sudah kubilang Lin Qian itu mamamu. Yao Zhu, mamamu sudah punya keluarga dan anak baru. Dia tidak mau kita lagi. Ye Li, kalau aku tidak salah ingat, Emerfu ini muncul di sampingmu cuma setengah bulan lalu. Ingat kejadian semalam? Dan anak ini, dibawanya terus, jangan bilang dia yang berhubungan denganmu dulu. Benar. Bagaimana mungkin? 5 tahun lalu, Li diracun dan dijebak oleh Jiang Yize. Seharusnya dibawa ke kamar 606, Yunshan Inn, untuk Emerfu, seorang manajer, tapi salah kamar. Ke kamar 609, kebetulan. Aku ada di kamar 609, dia hamil anakku. Yaitu Xiao Yuan. Sejak awal, Li dan Jiang Yize tidak ada hubungan sama sekali. Bagaimana mungkin? Jiang Yize, kau cuma mahasiswa miskin yang dibantu kakakku. Keluarga kami kasihan padamu, tapi kau balas budi dengan kejahatan. Sekarang bukti sudah jelas, masih mau cari alasan apa lagi? Wanita jahat, uangmu seharusnya milik keluarga kami. Aku akan pukul kau. Wanita jahat yang tidak patuh. Ada aku di sini. Tidak ada yang boleh ganggu Mama. Kalau tidak salah ingat, dulu Yunshan Inn dipesan oleh keluarga Fu, lantai 6 khusus untuk pejabat tinggi Fu. Jinming bisa ada di sana, identitasnya mungkin tidak biasa juga. Ye Li, kau jalan, satpam, usir dia. Lepaskan, aku bilang, aku orangnya Fu Taizi dari Beijing, kalian tidak boleh sentuh aku. Shi Xiong, Fu Taizi, kita tidak bisa melawan. Bagaimana kalau kita mengalah saja? Tidak apa, Li, jangan khawatir, aku mau lihat. Bagaimana kau minta tolong ke grup Fu? Ye Li, kau pikir aku datang ke sini tanpa persiapan? Aku bilang, hari ini keluarga Ye dan semua yang menggangguku akan kubuat bayar. Halo Pak Fu, ini Jiang Yize. Aku sekarang di acara tahunan keluarga Ye. Kenapa kau punya HP ini? Tentu karena Emer Fu adalah Fu Taizi yang kau sebut. Ternyata, kau menyembunyikan ini cukup dalam. Shi Xiong, kau benar Fu Taizi? Ya, Li. Jiang Yize pasti akan mendapat hukuman yang setimpal. Ini tidak mungkin, mereka cuma orang kampungan. Aku tidak percaya. Ibu bilang, jangan panggil kami kampungan lagi. Patut dipukul. Ah, Kamu dan anakmu pasti punya ilmu sihir, handphone ini belum tentu. Dari mana kamu mencurinya? Kamu benar-benar tidak menyerah sampai akhir. Aku punya dokumen rahasia grup Y, ingin melakukan transaksi dengan grup Fu. Aku bisa menjual dokumen ini ke grup Fu, membantu kalian mengambil alih grup Y. ini bukan cuma makan enak, tapi juga ingin menghabisi keluarga. Untungnya Nona Ye dan Pak Fu menemukan semua ini tepat waktu. Jiang Yize, bagaimana kamu bisa ada di sini, kalau aku seperti kamu, melakukan hal-hal memalukan? Aku pasti sudah mati. Ye Li, kamu jalang.
Bukankah kamu selalu menjadi anjing peliharaan saya? Bukankah apapun yang saya lakukan boleh? Mengapa harus seperti ini? Mengapa tidak bisa seperti dulu? Aku seharusnya bisa menjadi Pak Jiang yang terhormat. Mengapa? Ternyata kamu belum buta hati. Kamu juga tahu, semua yang kamu punya dulu adalah pemberian saya. Tapi mengapa? Selalu ingin membunuh saya, ingin menghancurkan keluarga Ye, ingin membuat keluarga saya hancur. Benar, aku memang tidak suka melihatmu seperti ini, selalu merasa tinggi. Tidak suka kakakmu selalu memandangku seperti melihat orang malang. Aku tidak butuh belas kasihanmu seperti memberi makan anjing. Jawaban yang didapat dari dua kehidupan ternyata sama persis. Yeli, kamu benar-benar lucu. Aku akan membuatmu tahu, kamu hanya sekadar aksesoris saya, Jiang Yize. Usaha saya, posisi saya, semua adalah hasil kerja keras saya sendiri. Tidak pernah dari belas kasihanmu, tidak pernah. Ayah, Pergi. Bagaimana mungkin aku punya anak bodoh seperti kamu? Asal kamu bisa membujuk Yeli, dia tidak akan curiga pada kita masih bisa. Seperti dulu, semua karena kamu bodoh. Jiang Yize, kamu gila ya? Jalang, kalau bukan karena kamu merayuku, aku tidak akan berpisah dengan Yeli. Aku bisa mendapatkan semua hartanya. Semua karena kamu menghancurkan saya. Jiang Yize, kamu hanya seorang pria yang tidak bisa mengendalikan nafsu, lemah dan tidak punya kemampuan. Seumur hidup hanya bisa mengandalkan wanita. Kamu pikir, kalau bukan karena kamu dulu berpura-pura jadi anak orang kaya mendekatiku, aku mau bersama kamu, aku benar-benar buta. Sampai bisa tertarik padamu. Jalang, semua karena kamu jalang, aku jadi seperti ini sekarang. Aku bunuh kamu. Shesyong. Jiang Yize, kamu diduga menyewa pembunuh, persaingan bisnis tidak sehat, bukti sudah jelas. Kamu ditangkap, aku tidak, semua karena dia memaksa. Jalang, kamu tidak akan mati baik. Percobaan pembunuhan, sekarang bukti sudah jelas. Dia akan dipenjara seumur hidup. Shesyong, mengapa kamu melindungi saya? Kamu tidak takut mati. Tidak apa-apa, Li tidak menangis. Saudaraku, sekarang aku akan membawamu ke rumah sakit. Tunggu sebentar. Maukah kau menikah denganku? Yupes, aku bersedia. Cepat ke rumah sakit. Cepat, cepat. Yuan, ayahmu terluka parah. Kenapa kau tidak khawatir? Dan apakah bisa diselesaikan dengan kertas rune? Xiao Yan, tidak heran Anda sudah sangat tua dan tidak dapat menemukan istri Anda. Apa maksudmu? Jika ayah dan aku hanya menggunakan kertas, bagaimana ayah bisa melakukan penyelamatan pahlawan? Saudaraku, karena kamu adalah Pangeran Fu, mengapa kita harus membersihkan gunung selama bertahun-tahun? Karena aku suka kamu. Ini ada hubungannya dengan aku suka. Guru bilang kau dan Jiang Yize. Jika dia tidak bisa menyingkirkannya, dia akan menulis selamanya. Hanya praktisi yang berdoa untuk Anda selama 10 tahun. Anda dapat mengubah hidup Anda untuk mengubah hidup Anda. Mengapa? Aku berdoa untukmu di gunung selama 10 tahun. Dengan mengorbankan kultivasi saya. Tapi kenapa pada akhirnya aku tidak bisa menyelamatkanmu? Ahli, jangan menangis. Guru juga mengatakan bahwa jika periode bertahan hidup ditetapkan 5 tahun, kau akan bersinar di istana kebenaran seperti guru. Saya mengatakan hal yang sama karena nasib Anda telah berubah. Lihat, bukankah kita baik? Ternyata saya dilahirkan kembali. Itu karena saudara saya membalikkan nasib saya. Membalikkan piring kehidupan. Saudaraku, kau pasti sakit. Tidak sakit memiliki istri. Siapa bilang dia akan menjadi istrimu? Kau baru saja berjanji padaku, kau tidak bisa menyesalinya. Saya dapat melihat bahwa beberapa orang berada dalam bahaya. Memaksa saya untuk berjanji akan membuat saya khawatir. Maaf, Li, aku berjanji aku tidak akan membuatmu khawatir. Aku bersumpah jika aku akan membiarkan Li menangis lagi. Apa yang kau katakan? Aku tidak benar-benar janda. Kita akan dapatkan sertifikat besok. Aku juga punya ibu setelah Oye. Datang untuk 2 pakaian.
Siap untuk 3, 2, 1.